Nomor 10 adalah nomor punggung yang menandakan seorang pemain istimewa. Nomor itu biasanya hanya diberikan kepada para jenius terbesar dalam dunia sepak bola. Namun Jian merasa dirinya sama sekali bukan salah satu dari mereka. Dia hanyalah seseorang yang menolak menyerah bukan karena harga diri, melainkan karena harus tetap berada di lapangan demi orang-orang yang mendukung dan menaruh harapan kepadanya. Jian harus terus terlihat seperti seorang jenius sepak bola agar semua hal yang telah dilaluinya selama ini tidak berakhir sia-sia. Kisah ini bermula di tim Fiorentina U17, tempat Jian bermain saat ini. Dia sudah memahami bahwa sebuah kebohongan tidak jauh berbeda dari bola salju. Awalnya kecil, tetapi terus membesar sampai akhirnya tak bisa lagi dikendalikan. Mungkin seandainya waktu itu ia tidak membual, tekanan sebesar ini tidak akan menimpanya. Satu hari sebelumnya, Jian sedang menelepon seseorang di Korea. Dengan penuh percaya diri, ia mengaku baru saja mencetak 3 gol. Orang di seberang telepon langsung bersemangat, karena baru kali ini Jian mengatakan bahwa karier sepak bolanya berjalan dengan baik. Padahal dalam hati, Jian mengakui bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Ia bahkan belum dianggap layak menjadi pemain cadangan di tim. Beberapa waktu lalu, Jian sempat diterima di Akademi Juventus karena sebuah keberuntungan. Namun tidak lama sesudah bergabung, ia kesulitan beradaptasi hingga akhirnya dipindahkan ke Fiorentina. Setidaknya di klub barunya tidak ada yang mengganggunya. Mereka juga membiarkannya terus menjadi pemain cadangan tanpa mempermasalahkan apapun. Mungkin orang-orang menganggap dirinya tidak memiliki bakat untuk mengejar level yang lebih tinggi, tetapi berada di sini tetap terasa cukup nyaman baginya. Orang yang berbicara dengannya tiba-tiba berteriak agar Jian memperhatikan percakapan mereka. Jian yang sedikit kesal meminta gadis itu untuk tidak terlalu berisik. Gadis tersebut adalah Kim Ji-woo, satu-satunya teman masa kecil yang masih dimilikinya. Ketika Jian masih tinggal di Korea, Ji-woo selalu menjaga dan memperlakukannya seperti seorang adik. Meski kadang menyebalkan, Ji-woo adalah teman yang membuat Jian rela melakukan apa saja. Ji-woo juga tidak pernah memutus komunikasi meski Jian sudah pindah ke Italia. Berbohong kepadanya sebenarnya membuat Jian merasa bersalah, tetapi ia tidak ingin terlihat menyedihkan di hadapan sahabatnya sendiri. Lagi pula, selama Ji-woo berada di Korea, gadis itu tidak mungkin mengetahui kebenarannya. Sayangnya, anggapan tersebut langsung hancur ketika Ji-woo mengatakan bahwa ia akan segera datang ke Italia. Jian yang terkejut langsung mempertanyakan alasan Ji-woo datang ke sana. Rupanya Ji-woo sudah diterima sebagai murid pertukaran di sebuah sekolah memasak. Lokasi sekolah itu bukan hanya berada di Italia, tetapi tepatnya di kota Firenze. Kesempatan tersebut terlalu bagus untuk dilewatkan. Dan sebagai bonusnya, Ji-woo bisa melihat langsung aksi sang jenius sepak bola yang selama ini selalu dibanggakan. Ji-woo mengatakan bahwa mereka akan bertemu 2 minggu lagi. Kabar tersebut membuat Jian sampai menjatuhkan ponselnya. Ia tidak tahu bagaimana caranya masuk ke susunan pemain utama hanya dalam 2 minggu, sedangkan menjadi pemain cadangan di latihan saja hampir tidak pernah berhasil. Kebohongan kecil yang semula terasa aman kini mulai berbalik mencekiknya. Kembali ke masa sekarang, seseorang memanggil Jian yang sedang melamun. Orang itu adalah kapten tim dalam pertandingan latihan yang akan segera dimulai. Jian diberitahu bahwa posisinya adalah second striker, sementara pelatih hanya berpesan agar ia bermain sesuka hatinya. Jian mengangguk karena instruksi semacam itu selalu diberikan kepadanya. Menurut Jian, pelatih mungkin tidak ingin membuang waktu untuk menjelaskan taktik secara terperinci kepada pemain yang tidak mereka andalkan. Situasinya memang cukup berat, karena Jian tidak termasuk dalam skuad utama yang berisi 20 pemain. Sekalipun berhasil masuk, belum tentu ia memperoleh kesempatan bermain. 11 pemain akan menjadi starter, 9 lainnya duduk di bangku cadangan, dan biasanya hanya 5 pemain cadangan yang benar-benar diturunkan dalam keadaan normal. Jian tidak akan terlalu peduli apakah dirinya menjadi starter atau tidak. Namun sekarang, semuanya berbeda. Untuk pertama kalinya, ia memiliki alasan untuk berjuang, yaitu agar tidak terlihat seperti bahan lelucon di depan sahabatnya. Target pertamanya adalah menembus skuad utama. Dengan motivasi yang baru muncul, mungkin ia bisa membuat pelatih sedikit terkesan, apalagi Jian ditempatkan sebagai second striker. Dia merasa tidak boleh meninggalkan lapangan tanpa mencetak setidaknya 1 gol. Pertandingan latihan pun dimulai dan tim Jian langsung menggerakkan bola. Karena lapangan yang digunakan lebih kecil, tempo permainan terasa jauh lebih cepat.
Jian melihat keadaan tersebut sebagai sebuah kesempatan tanpa ragu. Ia berlari ke depan sambil meminta bola. Rekannya segera mengirimkan umpan kepadanya. Meskipun jarang bermain, Jian mampu membaca kondisi lapangan dengan jelas dan tahu seorang bek akan segera mendekat. Ia berpura-pura bergerak ke kiri, lalu berputar ke kanan tepat ketika lawannya terpancing. Setelah lolos dari penjagaan pertama, Jian melihat celah sempit di antara dua pemain bertahan yang hendak menutup pergerakannya. Ia melepaskan bola sejenak, membuat kedua bek mengikuti arah bola tersebut. Pada saat perhatian mereka teralihkan, Jian menyelinap melewati keduanya dan kembali menerima bola. Para pemain bertahan bahkan tidak mengerti bagaimana anak itu berhasil lolos. Semuanya sudah terlambat ketika Jian melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya. Bola melesat masuk dan menjadi gol pertama yang pernah dicetaknya dalam pertandingan latihan tim tersebut. Semua orang merayakannya, tetapi Jian tidak ikut bersenang-senang karena satu gol masih belum cukup. Hal yang paling membuatnya heran adalah semua pemain tadi bergerak tepat seperti yang ia bayangkan. Rasa percaya dirinya mulai meningkat dan Jian berjanji akan mencetak gol lagi. Sesi kedua pertandingan latihan akhirnya berakhir. Jian melihat papan skor dan menyadari bahwa dirinya sudah mencetak 2 gol. Hasil itu cukup bagus, tetapi ia tetap merasa belum mampu membuat pelatih terkesan. Pada saat itulah pelatih Luka mendatanginya dan meminta Jian melepas rompi latihan. Jian mengira dirinya hanya akan dipindahkan ke tim lawan. Namun ketika hendak berganti sisi, Luka menghentikannya dan memerintahkan Jian keluar dari lapangan. Keputusan tersebut sama sekali tidak pernah ia duga. Sekali lagi, tidak ada hal yang berjalan sesuai rencananya. Tidak lama kemudian, Jian justru mendapati dirinya duduk di bangku cadangan dalam pertandingan latihan skuad utama. Ia benar-benar tidak mengerti kenapa situasinya berubah begitu mendadak. Setelah Luka menariknya keluar dari latihan sebelumnya, Jian mengira tidak akan mendapat kesempatan bermain lagi. Kini tekanan yang dirasakannya begitu besar sampai ia tidak yakin mampu menghadapinya. Pelatih Tony tiba-tiba memanggil namanya. Jian terkejut dan langsung berdiri tegak seperti seorang prajurit. Tony meminta dirinya lebih santai, lalu meminta maaf karena sudah membuatnya kaget. Ia kemudian bertanya apakah Jian bersedia masuk sebagai second striker untuk tim yang tidak mengenakan rompi. Jian tidak memahami kenapa dirinya diturunkan secepat ini. Namun kesempatan seperti inilah yang selama ini ia tunggu, jadi ia mengangguk dan segera melakukan pemanasan. Karena terlalu gugup, cara berjalannya sampai terlihat aneh. Tony yang memperhatikannya mulai khawatir apakah anak itu akan baik-baik saja. Beberapa hari sebelumnya, Luka sudah melaporkan penampilan Jian yang mengejutkan dalam latihan. Tony merasa senang, tetapi ia tahu perkembangan tersebut harus ditangani dengan hati-hati. Mereka tidak boleh memberi Jian tekanan berlebihan sampai motivasi yang baru tumbuh itu kembali hancur. Karena itulah Tony meminta Luka terus mengawasi Jian tanpa membiarkan anak tersebut menyadarinya. 3 tahun lalu, Jian sempat menarik perhatian banyak klub besar berkat bakatnya. Juventus akhirnya berhasil merekrutnya, tetapi kontrak itu tidak bertahan lama karena Jian mengalami kesulitan besar dalam beradaptasi. Begitu mendengar kabar tersebut, Tony langsung berusaha membawanya ke Fiorentina. Meski saat itu Jian bahkan tidak berada dalam kondisi untuk memainkan satu pertandingan pun, Tony tetap memilih menerimanya dan menunggu dengan sabar sampai anak itu kembali terhubung dengan sepak bola. Hari ini mungkin menjadi hari yang selama ini ditunggu Tony. Jian memang seperti terjebak selama 2 tahun terakhir, tetapi Tony tidak pernah meragukan potensi yang dimilikinya. Seorang jenius yang tidak menyadari bakatnya sendiri akhirnya mulai mengambil langkah pertama untuk menuju puncak sepak bola di lapangan. Second striker utama kesulitan membangun serangan. Jian juga menyadari masalah tersebut dan menduga dirinya hanya akan diturunkan agar pemain itu tidak terlalu kelelahan. Meski begitu, Jian harus menemukan cara bermain lebih baik daripada Gino agar bisa melewati pertahanan lawan. Sambil menyelesaikan pemanasan, ia berhenti memikirkan kapan akan masuk dan mulai menganalisis situasi pertandingan. Gino terus dijaga 1 lawan 1 sehingga sulit mendapatkan bola. Ketika bola akhirnya sampai kepadanya, pemain bertahan kedua sudah datang menutup ruang dan membuatnya semakin sulit bergerak maju. Jian mencoba menempatkan dirinya dalam posisi para gelandang timnya. Bila ia bermain dengan pola yang sama seperti Gino, dirinya juga akan terisolasi di depan. Satu-satunya pilihan adalah bergerak menjauh dan memancing seorang bek untuk mengikutinya. Bila berhasil, ruang kosong bagi rekan-rekannya akan terbuka cepat atau lambat. Namun Jian segera meragukan pemikirannya sendiri.
Kalau Gino yang merupakan starter saja tidak mampu melakukannya, kemungkinan besar dirinya juga akan gagal. Keraguan itu memunculkan kenangan tentang ibunya. Dulu, sang ibu selalu mendorong Gian sampai melewati batas meskipun ia sudah menjadi pemain terbaik di lapangan. Kenangan tersebut mengacaukan pikirannya dan membuat Gian merasa ingin muntah. Pelatih menyadari tekanan, mulai menguasai anak itu. Sehingga ia segera mendekat. Tony menjelaskan bahwa tugas Gian hanyalah memberi waktu istirahat kepada striker utama. Ia tidak perlu memikirkan hal lain dan cukup memainkan sepak bolanya sendiri. Gian memahami maksudnya meskipun sedikit kecewa karena hanya dianggap sebagai pemain pengganti untuk menghemat tenaga. Di sisi lain, perkataan itu berhasil menghilangkan tekanan yang tadi menghimpitnya. Setelah melihat Gian kembali tenang, Tony memanggil striker utama dan melakukan pergantian yang sudah lama ditunggu. Sebelum memasuki lapangan, Gian menyentuh rumput dengan tangannya. Ia membayangkan bahwa suatu hari Jiwo mungkin benar-benar melihatnya bermain bersama tim utama. Namun itu hanya bisa terjadi bila Gian mampu membuat pelatih terkesan hari ini. Setelah Gian masuk, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Timnya hanya bisa saling mengoper bola karena tekanan berat dari para pemain bertahan. Dari luar, rencana yang sudah disusun Gian memang terlihat sederhana. Namun menerapkannya di dalam pertandingan ternyata jauh lebih sulit. Ia bahkan tidak yakin bek lawan akan bersedia mengikutinya. Pemain yang menjaganya kemudian meremehkan Gian. Dia menyangka pengganti Gino setidaknya akan berada di level yang sama. Tetapi yang muncul justru seperti seorang ballboy tanpa nomor punggung. Ucapan itu menancap dalam pikiran Gian, bukan karena menyakitinya, melainkan karena menunjukkan kenyataan yang sama sekali tidak ingin ia hadapi. Gian segera menyingkirkan keraguan dan berlari ke arah yang berlawanan dari posisi seharusnya. Bek lawan kebingungan menentukan apakah harus tetap menjaga posisinya atau mengejar Gian. Pelatih memahami maksud anak tersebut, begitu pula salah seorang rekan setimnya. Mereka hanya perlu menunggu bek itu terpancing. Beberapa saat kemudian, pemain bertahan tersebut benar-benar mengikuti Gian Kapten Fiorentina, langsung mengirim salah seorang pemain ke ruang yang baru terbuka. Gian tersenyum lega karena pergerakannya tidak berakhir sia-sia. Pertahanan lawan mencoba menutup celah tersebut, tetapi susunan mereka perlahan terpecah. Setelah beberapa umpan, bola akhirnya sampai kepada Gian yang sudah bergerak lebih tinggi karena tidak dijaga. Gian mengoper bola ke tengah dan terus berlari menyusuri sisi lapangan. Sebuah sundulan kemudian mengembalikan bola ke arahnya. Alih-alih memaksakan tembakan, Gian memilih memberikan umpan kepada rekannya yang memiliki kesempatan lebih baik. Pemain itu langsung menghantam bola dan mencetak gol indah. Pelatih Tony merayakannya dengan penuh kegembiraan. Seorang anak dengan visi permainan seperti itu mungkin benar-benar bisa menjadi legenda berikutnya. Sementara itu, Jiwo terlihat sudah berada di terminal setelah tiba di Italia. Seusai mengirim pesan bahwa mereka akan segera bertemu. Penampilannya yang kini semakin cantik akhirnya diperlihatkan. Malam berikutnya, Jiwo sampai muncul dalam mimpi Gian dan memarahinya karena masih tertidur. Gian terbangun sambil mengeluh bahwa bahkan di dalam mimpi pun Kim Jiwo tetap berisik. Ia segera bersiap dan berangkat menuju tempat latihan. Sambil berlari, Gian mengakui bahwa bermain bersama skuad utama benar-benar melelahkan. Meski demikian, ia berhasil mencatat 1 assist. Prestasi itu membuat peluangnya masuk ke skuad pertandingan berikutnya sedikit lebih besar. Harapannya sempat turun ketika tiba di tempat latihan dan menyadari namanya masih tidak termasuk dalam rencana utama. Namun Gian tahu menembus starting lineup dalam waktu secepat itu memang tidak realistis. Ia tidak berniat menyerah. Gian akan terus membuktikan nilainya dalam setiap sesi latihan karena sudah bertekad bermain dalam pertandingan tersebut. Luka yang melihat kegigihannya terkejut dengan peningkatan Gian. Dia mulai merasa keputusan untuk tidak terburu-buru memasukkan anak itu ke skuad. Mungkin memang tepat Tony setuju karena memberi tanggung jawab terlalu besar dalam waktu singkat bisa kembali merusak kepercayaan diri Gian. Lebih baik mereka membimbingnya perlahan, langkah demi langkah. Luka mengatakan bahwa menangani Gian terasa lebih sulit daripada mencoba berteman dengan kucing liar. Tony hanya bisa menyetujui perbandingan tersebut, latihan akhirnya selesai. Gian tidak bisa menyangkal rasa cemas yang terus mengganggunya. Daftar pemain untuk pertandingan minggu ini belum diumumkan, jadi peluangnya masih terbuka.
Pelatih memuji kerja keras seluruh pemain dan memberitahu bahwa daftar tersebut akan dikirim kepada mereka secara pribadi. Semua orang diminta terus memeriksa ponsel sebelum dibubarkan. Dalam perjalanan pulang, Jian merasa sudah melakukan semua yang ia mampu. Sekarang keputusan berada sepenuhnya di tangan pelatih. Meski begitu, ia berharap dengan sepenuh hati agar namanya dipanggil. Pada hari Jumat, ponselnya justru dipenuhi pesan dari Kim Ji-wo yang baru saja tiba dan ingin bertemu 1 jam lagi. Gian tidak mengerti kenapa Ji-wo membutuhkan waktu 1 jam sebelum bertemu, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya dan mulai bersiap. Sayangnya, hampir semua pakaian yang dimilikinya adalah pakaian olahraga. Karena mereka hanya akan makan santai sebagai teman masa kecil, Jian merasa penampilannya tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Ketika hendak keluar, ayahnya menghentikan langkahnya. Ayah Gian menilai putranya tidak mungkin pergi berkencan dengan pakaian seperti itu. Beberapa saat kemudian, Gian sudah mengenakan pakaian yang jauh lebih rapi dan berpamitan. Ayahnya mendoakan keberhasilannya bersama gadis tersebut dan merasa bersyukur pernah membelikan Jian pakaian bagus agar anaknya tidak mempermalukan diri sendiri. Jian hanya menggerutu karena ayahnya sudah membesar-besarkan pertemuan biasa. Setibanya di lokasi pertemuan, Ji-wo belum terlihat. Jian mengira gadis itu hanya terlambat sedikit, lalu memainkan ponsel untuk menghabiskan waktu. Ia mulai mengingat seperti apa Kim Ji-wo ketika masih kecil dan bertanya-tanya apakah gadis itu sudah banyak berubah. Tak lama kemudian, seseorang memanggil namanya. Jian berbalik dan melihat seorang gadis cantik meminta maaf karena datang terlambat. Ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya, lalu dengan canggung mencoba mengajak Ji-wo melakukan tos seperti dulu. Ji-wo mengabaikannya dan bertanya apakah Jian tidak senang melihat dirinya. Tanpa berani menatap wajah Ji-wo, Jian malah menyadari bahwa aroma gadis itu sangat harum. Ia segera mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang. Demi mencairkan suasana, Jian mempertanyakan alasan Ji-wo mengenakan gaun dan apakah gadis itu sekarang mulai menyukai pakaian seperti itu. Ji-wo merasa gaun tersebut cocok dengannya dan ingin tampil cantik selama berada di luar negeri. Ia juga menantang Gian untuk mengatakan apakah penampilannya memang tidak cantik. Rasa gugup menguasai Gian sampai ia buru-buru mengajak Ji-wo berjalan. Meski tidak mengatakannya, Gian mengakui dalam hati bahwa Ji-wo memang terlihat sangat cantik. Seandainya gadis itu tidak terus menggodanya, Jian mungkin akan meragukan apakah orang di sampingnya benar-benar Kim Ji-wo yang dahulu ia kenal. Mereka kemudian tiba di sebuah restoran. Jian memesan beberapa hidangan agar Ji-wo bisa menikmati makanan yang berbeda. Ji-wo berterima kasih dengan antusias, tetapi tetap menggodanya karena kini Jian terlihat seperti orang dewasa ketika memesan makanan. Jian meminta gadis itu berhenti berkata aneh dan fokus makan saja. Sementara Ji-wo menikmati hidangannya, Jian hanya memikirkan apakah pelatih akan mengirim pesan atau tidak. Ji-wo kemudian bertanya berapa gol yang akan Jian cetak untuknya dalam pertandingan berikutnya. Itu adalah pertama kalinya Ji-wo melihat Jian bermain setelah 3 tahun. Jadi menurutnya Jian harus mempersembahkan 1 gol. Ji-wo bahkan mengingatkan Gian bahwa dirinya adalah seorang jenius sepak bola. Gian merasa malu dan memintanya tidak terlalu bersemangat. Namun Ji-wo terus mendesak agar Gian menjanjikan sebuah gol. Jian menjelaskan bahwa janji semacam itu tidak mudah diberikan. Jawaban tersebut langsung meruntuhkan kegembiraan Ji-wo dan Jian menyadari perubahan ekspresi sahabatnya. Saat Jian masih mencari alasan untuk mencairkan ketegangan, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Pesan itu berasal dari pelatih Tony. Namun sebelum melihat isinya, Jian memilih menyelesaikan makan malam yang secara tidak sengaja mulai terasa seperti sebuah kencan. Seusai makan, ia mengantar Ji-wo kembali ke tempat tinggalnya. Dengan nada sedikit mengejek, Ji-wo bertanya apakah Jian sekarang sanggup pulang sendirian. Jian memintanya tidak mengkhawatirkan hal seperti itu dan menyuruh Ji-wo segera masuk. Ketika Jian mulai berjalan pergi, Ji-wo mengingatkannya bahwa mereka akan bertemu lagi pada hari Minggu. Setelah Gian menjauh, Ji-wo bergumam bahwa sikap anak itu masih sedingin dahulu. Dalam perjalanan, Gian akhirnya memeriksa pesan dari pelatih. Namanya ternyata masuk ke skuad untuk pertandingan berikutnya. Jian langsung merasa lega karena sekarang setidaknya ia bisa mencari alasan bila akhirnya tidak dimainkan. Namun beberapa saat kemudian, ia teringat ucapan yang terlontar saat Ji-wo menanyakan berapa gol yang akan dipersembahkan kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Jian sempat membual bahwa ia akan mencetak sebanyak yang diperlukan.
Kenangan itu membuat perasaannya kembali tidak nyaman. Seandainya tidak membual, semuanya tentu akan baik-baik saja. Gian bahkan belum tahu apakah dirinya akan dimainkan, tetapi sudah membuat janji sebesar itu untuk sesaat. Dia berpikir bahwa hasil terbaik justru adalah tidak diturunkan. Dengan begitu, Jian tidak perlu mempermalukan diri di hadapan Jiwo. Namun kebohongannya semakin lama, semakin berat untuk dibawa. Di balik semua kecemasannya, Jian tahu ia telah bekerja keras dan benar-benar ingin bermain dalam pertandingan tersebut. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, hari yang ditunggu pun tiba. Jian terbangun beberapa saat sebelum alarm berbunyi, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca dan lingkungan di sekelilingnya sama seperti hari-hari biasa, tetapi pagi itu terasa berbeda. Tidak ada jaminan ia akan bermain dan kebohongannya mungkin terbongkar hari ini. Aneh ya, perasaan tersebut tidak sepenuhnya buruk. Wajah Jiwo sempat muncul dalam pikirannya. Gian buru-buru menyingkirkannya dan menyangkal bahwa kegugupan ini berkaitan dengan gadis tersebut. Ia sesegera bangun dan mempersiapkan diri. Ayahnya yang melihat Gian bangun sangat pagi memuji semangat anaknya, lalu menawarkan beberapa roti lapis buatan sendiri. Gian sempat ragu, tetapi merasa makanan itu tidak mungkin seburuk yang dibayangkannya. Begitu menggigitnya, dia langsung sadar, roti tersebut memang sangat buruk. Ketika ayahnya bertanya apakah rasanya tidak enak, Gian terpaksa mengatakan bahwa ia menyukainya. Ia beralasan akan menghabiskannya dalam perjalanan agar bisa segera berangkat. Sesudah bersiap, Jian berpamitan. Ayahnya menyemangati agar ia memberikan kemampuan terbaik. Beberapa waktu kemudian, Jian sudah berada di ruang ganti bersama para pemain lain. Wajahnya terlihat tidak sehat sampai salah seorang rekan menanyakan keadaannya. Jian mengaku baik-baik saja, tetapi suaranya sama sekali tidak meyakinkan. Ia memang sangat gugup. Terakhir kali Jian memainkan pertandingan resmi adalah 1 tahun lalu bersama Juventus, dan sejak pindah, ia belum pernah sekalipun bermain untuk Fiorentina. Demi menenangkan diri, Jian memutuskan membuka ponselnya. Keputusan itu sempat terasa seperti sebuah kesalahan. Jian melihat foto dari pertandingan terakhirnya dan kembali teringat bagaimana dirinya gagal memenuhi harapan orang-orang. Namun sebuah pesan dari Jiwo segera memutus pikiran buruk itu. Jiwo memintanya mencari keberadaan gadis itu di tribun bila Jian berhasil mencetak gol. Jian tersenyum kecil karena dukungan kali ini terasa berbeda dari tekanan yang pernah ia rasakan. Luca mengumumkan bahwa waktunya keluar sudah tiba. Semua pemain berdiri dan mengikutinya, termasuk Jian yang berjalan tidak jauh di belakang. Meskipun hanya pertandingan pemain muda, cukup banyak penonton memenuhi tribun. Seperti biasa, kegugupan membuat langkah Gian terlihat canggung dan menarik perhatian orang-orang Jiwo yang sudah berada di tribun diam-diam mendoakan keberuntungannya. Tidak lama kemudian, ia berteriak bahwa dirinya sedang menonton dan Jian harus memberikan kemampuan terbaik. 5 menit setelah pertandingan dimulai, Gino meminta bola. Rekannya langsung mengirimkan umpan kepadanya. Seorang bek berusaha mendekat, tapi Gino berpura-pura bergerak ke kanan. Pada detik terakhir, ia menggunakan bahunya untuk mengarahkan bola ke sisi lain dan membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Para pemain Fiorentina ikut maju menyerang, sehingga Gino memperoleh ruang untuk melepaskan tembakan. Sayangnya, bola menghantam Mistar dan keluar lapangan. Rekan-rekannya tetap memuji usaha tersebut, tetapi Gino terlihat tidak puas. Jian yang berada di bangku cadangan juga mulai gelisah. Ia menghitung Gino sudah melepaskan 4 tembakan, dan bila terus bermain sebaik itu, kemungkinan Jian masuk ke lapangan akan semakin kecil. Beberapa saat kemudian, Gino terkena hantaman di wajah. Luka menuntut kartu kuning untuk bek lawan. Salah seorang pemain Fiorentina menanyakan kondisinya, tetapi Gino mengatakan itu hanya benturan ringan. Sesudahnya, ia kembali mengendalikan permainan bersama tim. Di tribun, Jiwo justru bertanya-tanya kenapa semua orang begitu bersemangat dan terus berteriak. Menurutnya, pertandingan masih imbang tanpa gol dan teriakan para penonton tidak akan mengubah skor. Dia lalu teringat kebohongan Jian yang mengatakan bahwa dirinya mungkin tidak akan bermain karena lawan mereka terlalu lemah. Jian mengaku sebagai ace Fiorentina yang hanya diturunkan untuk pertandingan penting. Karena mempercayai perkataan tersebut, Jiwo mulai khawatir tidak akan melihat sahabatnya bermain. Tepat saat itu, seluruh penonton bersorak. Gol pertama akhirnya tercipta, dan tentu saja pencetaknya adalah Gino. Jiwo terlihat sangat terkejut melihat gol tersebut. Jika keadaan terus seperti ini, peluang Jian dimainkan akan lenyap. Anehnya, Jian justru terlihat senang. Semakin banyak gol yang dicetak Fiorentina,
Semakin besar kemungkinan Gino akan ditarik keluar untuk beristirahat. Sisa babak pertama sepenuhnya dikuasai Fiorentina dan berakhir dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Di ruang ganti, semua pemain saling memberi selamat. Meskipun belum bermain, Gian ikut memuji mereka karena tampil luar biasa. Pelatih Tony kemudian masuk dan memberikan instruksi untuk babak kedua. Setelah penjelasan selesai, Gian mencoba mendekati Tony untuk meminta kesempatan bermain. Namun ketika berdiri di hadapan pelatih, tidak sepatah kata pun berhasil keluar dari mulutnya. Tony bertanya apakah kondisinya baik-baik saja. Gian menjawab iya, tetapi tiba-tiba mengaku perlu pergi ke toilet. Padahal sesampainya di sana, dia tidak melakukan apapun dan hanya berdiri tanpa alasan jelas. Gian berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua hal yang bisa dilakukan sudah ia kerjakan. Pertandingan belum selesai dan masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan pikiran lebih positif, ia kembali ke pinggir lapangan. Jiwo terus memberikan dukungan dari tribun, sementara keinginan Gian untuk bermain semakin membesar. Babak kedua dimulai dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Memasuki menit ke-60, Tony memanggil Andre yang merupakan striker cadangan, Fabian yang berposisi sebagai bek, serta Gian sebagai penyerang ketiga untuk melakukan pemanasan. Gian yang sebelumnya hampir kehilangan harapan langsung mendapatkan kembali seluruh energinya. Demi menunjukkan kesiapan, ia bahkan melakukan pemanasan tepat di samping Tony. Tony yang merasa terganggu meminta Gian bergeser dan melakukan pemanasan di tempat seharusnya. Gian memahami situasinya tidak terlalu menguntungkan dibandingkan dirinya yang belum pernah bermain. Andre jelas lebih pantas dipilih karena dipersiapkan sebagai calon striker utama berikutnya. Fabian juga bisa menjadi pilihan bila pelatih ingin mempertahankan keunggulan meski begitu. Gian merasa layak memperoleh setidaknya beberapa menit. Selama ini, ia sudah menerima cukup banyak gaji tanpa memainkan satu pertandingan pun. Gian ingin membayar utang tersebut dengan tenaganya di lapangan. Beberapa menit kemudian, tepat pada menit ke-71, Tony mendatangi petugas pergantian pemain. Para penonton menduga Gino akan segera ditarik keluar. Mereka juga menganggap Andre sebagai pilihan paling masuk akal untuk menggantikannya. Namun ketika nomor 20 muncul di papan pergantian, banyak orang terlihat bingung karena tidak mengenal pemain tersebut. Satu-satunya orang yang tersenyum lebar adalah Kim Ji-woo karena jenius sepak bola yang dibanggakannya akhirnya akan memasuki lapangan. Gian sendiri sempat tidak memahami apa yang sedang terjadi. Luka sampai harus menyadarkannya dan memastikan apakah ia mendengarkan instruksi, sementara Gian tampak lebih tersesat daripada Goku yang tiba-tiba masuk ke dunia Naruto. Setelah Gian kembali sadar, Luka menyampaikan pesan yang sama seperti biasa. Ia hanya perlu memainkan permainannya sendiri tanpa tekanan, karena hasil pertandingan pada dasarnya sudah aman. Meski gugup, Gian mengangguk dan mengikuti instruksi tersebut. Ia melakukan tos dengan Gino, lalu berlari memasuki lapangan untuk memenuhi janji kepada sahabatnya. Sayangnya bagi Jiwo, bola hampir tidak pernah sampai kepada Gian. Ketika akhirnya menerima umpan, Gian terlalu cepat mengembalikannya kepada pemain lain. Jiwo yang kesal berteriak agar semua orang memberikan bola kepada Gian karena anak itu adalah H-Team. Namun di balik kekesalannya, Jiwo merasa jantungnya terus berdetak kencang sejak Gian masuk. Pertandingan yang sebelumnya membosankan mendadak terasa jauh lebih menyenangkan baginya. Selama beberapa menit, permainan berjalan tanpa perkembangan. Fiorentina hanya menggerakkan bola sambil menunggu ruang terbuka. Gian menyadari bahwa dari luar sepak bola terlihat mudah, tetapi ketika berada di lapangan, rasanya seperti terus diburu oleh para predator. Masalahnya, Gian juga sedang lapar untuk membuktikan dirinya. Ia tiba-tiba bergerak jauh ke area tengah. Bek yang menjaganya tidak ragu mengikuti, sementara pemain lawan bernomor 5 juga bergeser ke tempat yang sama. Para pemain lawan tidak memahami rencana tersebut, tetapi langsung waspada ketika pemain Fiorentina bernomor 4 mengirim bola ke arah mereka. Awalnya mereka menduga pemain berambut pirang akan menerima umpan. Pemain itu justru membiarkan bola melewati dirinya hingga sampai kepada Gian. Dua bek lawan langsung kehilangan posisi. Gian memanfaatkan keadaan dengan satu sentuhan ringan yang mengangkat bola melewati keduanya tanpa membuang waktu. Gian melaju lurus menuju gawang lawan. Kim Ji-woo dibuat terpukau oleh kecepatannya. Luka juga terkesan bukan hanya karena lari Gian, melainkan karena keberadaan anak itu berhasil memecah kebuntuan dan membuat seluruh tim bergerak lebih hidup.
Luka berteriak agar Jian mengerahkan semua kemampuannya. Ketika dua bek berdiri di hadapannya, Jian sedikit memperlambat langkah dan berkali-kali melirik ke kedua sisi. Gerakan tersebut membuat para pemain bertahan ragu menebak rencananya. Penjaga gawang sampai berteriak agar mereka segera menutup ruang karena Jian sudah terlalu dekat dengan kotak penalti. Saat para bek akhirnya bereaksi, Jian sudah menyiapkan tembakan bertenaga besar. Bola melesat begitu keras sampai salah seorang pemain bertahan refleks menunduk, sementara kiper bahkan tidak mampu menyentuhnya. Para pemain, pelatih, dan seluruh penonton tidak percaya dengan tembakan tersebut. Jian sendiri hanya memikirkan satu hal, yaitu dirinya berhasil memenuhi janji kepada Jiwo. Rekan-rekan setim langsung mengerumuninya sambil mengatakan bahwa Jian memang berbeda. Jian tidak terlalu memahami maksud pujian itu dan menduga mereka hanya mengatakan dirinya berbeda karena berasal dari negara lain. Di pinggir lapangan, Luka terus mengingatkan Tony bahwa keputusannya memilih Jian untuk pertandingan ini terbukti benar. Tony mengakui Luka memang tepat, tetapi meminta asistennya tidak bertindak terlalu berlebihan di depan pemain lain. Perilaku semacam itu bisa menurunkan motivasi mereka. Luka baru menyadari kesalahannya dan segera meminta maaf. Tony kemudian menjelaskan bahwa Jian sebenarnya masuk ke skuad pertandingan berkat campur tangan Luka, karena menurut Tony waktunya masih terlalu cepat. Jian lalu teringat bahwa masih ada bagian lain dari janjinya yang belum dipenuhi. Ia mencari Jiwo di tribun dan setelah menemukan gadis itu melakukan selebrasi pertamanya khusus untuknya. Jiwo sama sekali tidak menduga Jian akan benar-benar melakukannya. Wajah gadis itu berubah pucat sekaligus memerah karena malu. Ketika mereka berjalan pulang, Jiwo mengaku lega karena perkataan Jian ternyata bukan kebohongan. Jian bertanya apa yang dimaksudnya. Jiwo menjelaskan bahwa ia sempat mengira klaim tentang jenius sepak bola hanya digunakan Jian untuk membuat dirinya terkesan. Jian langsung tersinggung dan menyangkal pernah melakukan hal seperti itu. Terlebih hanya untuk membuat Jiwo terpukau, Jiwo tidak memperpanjang pembicaraan dan hanya tersenyum. Namun, ia kemudian teringat ucapan Jian sebelumnya dan bertanya apakah sahabatnya akan menjadi starter dalam pertandingan selanjutnya. Jian langsung terdiam. Sebelum ia sempat mencari alasan baru, Jiwo mengingatkan bahwa lawan berikutnya adalah tim kuat, sehingga Ace Fiorentina seharusnya masuk sejak awal, bukan diturunkan menjelang pertandingan selesai seperti hari ini. Jian menyadari kebohongannya kembali membawa masalah. Lawan Fiorentina berikutnya adalah Napoli, tim kuat yang terkenal dengan tekanan menyeluruh dan garis pertahanan tinggi. Fiorentina saat ini berada di posisi ketiga grup. Untuk lolos langsung ke turnamen, mereka harus mengakhiri kompetisi di peringkat pertama atau kedua. Pertandingan melawan Napoli jelas tidak akan mudah. Sesudah itu, mereka bahkan masih harus menghadapi Juventus yang berada di puncak klasemen. Lamunan Jian terputus ketika Jiwo menanyakan berapa gol yang akan ia cetak melawan Napoli. Jian menjelaskan bahwa mencetak gol bukan perkara semudah itu. Jiwo menggodanya dengan mengatakan bahwa sang jenius sepak bola mungkin hanya percaya diri ketika melawan tim lemah. Ucapan tersebut tepat menghantam harga diri Jian. Tanpa berpikir panjang, ia menjanjikan beberapa gol untuk membuat Jiwo senang. Jauh di dalam hati, Jian tahu dirinya baru saja memperburuk masalah ketika Jian masih memikirkan betapa tidak nyamannya berbohong. Jiwo meminta perhatiannya. Gadis itu mengatakan akan menunggu selebrasi hebat seperti yang Jian persembahkan hari ini. Jian tidak sanggup menahan rasa malu dan langsung mengajak Jiwo mempercepat langkah pulang sepanjang perjalanan. Jiwo sibuk mengagumi berbagai hal di sekelilingnya. Jian hanya memikirkan masalah yang baru diciptakannya, tetapi akhirnya memutuskan untuk berhenti mengeluh. Sekarang ia harus memberikan kemampuan terbaik dalam latihan. Cepat atau lambat, Jian yakin akan memperoleh tempat di starting lineup keesokan harinya. Para pemain mengikuti latihan pemulihan. Jian tidak mengerti kenapa dirinya harus ikut karena hanya bermain kurang dari 10 menit. Sebelum sempat memikirkan hal tidak berguna lebih lama, ia melihat Gino berpamitan kepada semua rekan setim. Jian merasa aneh dan mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Gino ternyata dipromosikan ke tim United. Itulah alasan semua pemain memberinya selamat. Jian ragu apakah perlu ikut memberi selamat karena mereka hampir tidak pernah berbicara. Ketika ia masih berdiri canggung, Gino justru mendatanginya lebih dahulu. Gino mengakui bahwa hubungan mereka memang tidak terlalu dekat, tetapi tetap berterima kasih kepada Jian. Kemunculan Jian membuat proses promosinya berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Jian tidak begitu memahami maksudnya, tetapi ikut bahagia.
Kepergian Gino juga membuka ruang lebih besar bagi Gian untuk memperebutkan posisi starter. Sekarang Gian hanya perlu mengalahkan Andre. Tepat ketika memikirkan hal itu, Andre melepaskan tembakan sangat keras ke arah gawang. Hanya dengan melihatnya, kepercayaan diri Gian langsung turun. Ia menyadari perjuangan merebut posisi utama masih jauh dari selesai. Di kantor pelatih Tony, Luka melaporkan bahwa Gino sudah diizinkan pergi. Luka sedikit menyayangkan kepergian pemain yang selama ini sangat patuh kepadanya. Tony meminta dirinya tidak khawatir karena dalam beberapa tahun, Gino akan berkembang menjadi pemain penting di tim Unity. Kenahannya di level sekarang justru akan menghambat kemajuan anak tersebut. Mereka harus memusatkan tenaga kepada para pemain yang masih menjadi tanggung jawabnya, terutama Gian. Luka memastikan apakah Tony benar-benar sedang membicarakan anak itu. Tony mengiyakan karena bila membandingkan potensi, memberikan prioritas kepada Gian, akan menghasilkan keuntungan jauh lebih besar. Kepergian Gino juga memberi Gian lebih banyak pengalaman pertandingan. Luka sepakat bahwa Gian memiliki sesuatu yang istimewa. Gino juga berbakat tetapi level potensinya tidak sama. Kekhawatiran terbesar mereka sekarang adalah pertandingan melawan Napoli. Lawan tersebut sangat kuat dan mungkin terlalu berat bagi Gian yang masih kekurangan rasa percaya diri. Tony berpikir selama beberapa saat sebelum akhirnya meminta Luka memasang Gian sebagai starter. Pertandingan itu akan menjadi penentu masa depan sang pemain. Sebelum pertemuan berakhir, Tony mengingatkan bahwa mereka harus mengelola tim dengan hati-hati. Sekalipun Gian belum banyak bermain, Fiorentina harus mempertahankannya dengan cara apapun, dia tempat berbeda. Seorang pria berpakaian rapi sedang menonton rekaman permainan Gian. Ia mengakui bahwa anak tersebut bagus, tetapi tidak ingin mengambil risiko sebelum melihat penampilannya secara langsung. Gian belum mengetahui bahwa masa depannya kini mulai menarik perhatian orang-orang penting di klub. Pada hari lain, Jiwo terlihat memasak di rumah ayah Gian. Gian yang bosan berniat pergi ke kamar. Tetapi Jiwo menghentikannya karena sedang menyiapkan makanan lezat khusus untuknya. Menurut Jiwo, setidaknya Gian harus menemaninya. Gian merasa sedikit dipermainkan karena sebelumnya Jiwo mengatakan hanya ingin mempraktikkan pelajaran dari sekolah memasak. Tawa kecil terdengar dari belakang. Ketika berbalik, Gian melihat ayahnya memberikan acungan jempol dengan wajah bangga. Menurut pemikiran sang ayah, putranya menyukai sepak bola dan sekarang sudah memiliki seorang gadis di sisinya. Kehidupan Gian dianggap sebagai gambaran sempurna seorang pria sejati. Setelah makanan selesai, ayah Gian memuji masakan calon menantunya dan mengundang Jiwo untuk datang kapan saja. Jiwo menerima undangan tersebut dengan senang hati. Sambil memperhatikan Gian memakan pasta, Jiwo mengingatkan bahwa sebagai imbalan atas hidangan itu, Gian berutang 1 gol kepadanya. Gian mencoba mencairkan suasana dengan meminta mereka tidak membicarakan pekerjaan saat sedang makan. Ayahnya lalu meminta maaf karena tidak bisa menghadiri pertandingan melawan Napoli dan juga melewatkan pertandingan sebelumnya. Gian mengatakan itu tidak masalah. Sejak pagi, ayahnya terus meminta maaf setelah mendengar Gian akan menjadi starter. Namun bagi Gian, justru dirinya yang seharusnya meminta maaf karena belum memberikan semua hal yang pantas diterima ayahnya. Pria itu meninggalkan kehidupannya di Korea demi mendampingi Gian. Ia terus berada di sisinya sepanjang perjalanan, termasuk ketika Gian mengalami kegagalan di Juventus. Karena itulah, Gian merasa ayahnya pantas mendapatkan segala hal terbaik di dunia. Pikirannya kembali terganggu oleh Jiwo yang terus menanyakan jumlah gol yang akan dicetaknya. Gadis itu menyebut 4 atau 3 gol sambil menunggu jawaban. Gian menolak memberitahukan jumlahnya. Jiwo menerima penolakan tersebut dengan tenang, tetapi beberapa detik kemudian malah menceritakan selebrasi Gian kepada ayahnya. Gian langsung menutupi wajah karena malu, sementara ayahnya menilai hal tersebut tidak bermasalah. Ketika melihat sang calon mertua mulai membersihkan meja, naluri Jiwo langsung muncul. Ia bersikeras mencuci semua peralatan makan sendiri. Hari pertandingan melawan Napoli akhirnya tiba. Gian berkumpul bersama rekan-rekannya untuk membahas taktik. Ia sendiri tidak memahami bagaimana bisa mencapai titik ini, tapi berjanji tidak akan mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Pertandingan pun dimulai. Pemain bernomor 4 yang bertugas mengatur permainan meminta semua orang tetap tenang dan mengingat latihan mereka. Mengatakannya memang mudah, tetapi mempertahankan ketenangan saat lawan menyerbu adalah masalah lain. Napoli menekan dengan sangat agresif sampai Fiorentina dipaksa mundur hanya dalam beberapa detik.
Luka melihat tekanan lawan jauh lebih kuat dari perkiraan. Fiorentina kesulitan mempertahankan penguasaan bola dan hampir tidak mampu menciptakan peluang. Luka bertanya kepada Toni tentang langkah berikutnya, tetapi pelatih kepala itu hanya diam dan terus mengamati. Ketika Fiorentina hampir kehilangan bola, Gian bergerak melepaskan diri dan memberikan pilihan umpan. Rekannya langsung mengirim bola menuju ruang yang ditempati Gian. Dengan satu kontrol yang tenang, Gian segera memulai serangan cepat. Seorang bek mencoba melakukan tackle, tetapi Gian lebih dahulu memberikan bola kepada Bruno yang bermain sebagai bek kiri. Bruno mengontrolnya dengan mulus dan membawa serangan ke depan. Ketika Bruno berlari di sisi lapangan, Gian bergerak sejajar menuju tengah. Gian memahami gaya bermain Bruno dan tahu kemungkinan besar umpan tidak akan dikirim kepadanya. Meski begitu, tugasnya adalah membuat lawan berpikir bahwa umpan tersebut akan datang. Gian memotong ke dalam dan menarik seorang pemain bertahan. Kapten Napoli mengirim rekannya untuk menjaga Gian, sehingga sudut tembakan bagi Bruno terbuka. Tanpa ragu, Bruno menusuk ke tengah dan melepaskan tembakan kaki kanan. Bola hanya meleset beberapa sentimeter, tetapi itu menjadi peluang nyata pertama Fiorentina. Bruno merasa bersalah dan meminta maaf kepada Gian. Gian membalas dengan acungan jempol untuk menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Tak lama kemudian, Kapten Fiorentina memerintahkan timnya segera mundur. Namun Napoli sudah kembali menekan sebelum mereka sempat mengatur posisi. Tekanan tersebut memaksa kapten mengirim umpan buruk yang melebar ke sisi lapangan. Napoli bergerak cepat saat memulai kembali permainan. Melalui rangkaian umpan pendek, mereka menembus lini tengah dan mengirim bola silang ke kotak penalti Fiorentina. Seorang bek berusaha menghalangi tetapi tidak mampu menghentikannya. Striker Napoli melompat lebih tinggi dan menyundul bola dengan mudah ke dalam gawang. Ketika pemain berambut pirang itu merayakan gol, Gian menyadari seluruh kesalahan timnya. Fiorentina sekarang tertinggal dan tekanan pasti akan semakin berat. Namun Gian tetap percaya mereka bisa membalikan keadaan. Sesuai perkiraan, Napoli meningkatkan intensitas dan mengendalikan sebagian besar babak pertama. Dominasi itu bertahan sampai menit ke-40. Dalam sebuah lemparan ke dalam Fiorentina, bola memantul liar dan sang kapten menjatuhkan diri dengan kepala lebih dahulu. Tujuannya bukan sekadar mencegah bola keluar, melainkan membuatnya mengenai pemain Napoli agar penguasaan tetap menjadi milik Fiorentina. Kapten berteriak agar semua pemain tetap fokus. Cepat atau lambat, peluang akan datang. Pelatih menyukai tindakannya karena membangkitkan semangat tim memang merupakan tugas seorang kapten dan ia melakukannya dengan sempurna. Para pemain Fiorentina kembali menemukan keberanian. Pemain bernomor 8 membawa bola dan mengerahkan semua kemampuannya untuk melewati seorang bek. Para pelatih langsung ikut bersemangat. Gian bergerak mendekat untuk membantu. Dia tahu dua pemain di belakangnya akan segera menutup ruang. Kali ini, Gian memilih tidak maju sendirian. Ia mengoper ke samping lalu rekannya mengembalikan bola dengan umpan terobosan yang berhasil melewati lini pertahanan. Setelah para pemain tersebut tertinggal, Gian mengira jalan menuju gawang akan terbuka dengan mudah. Masalahnya, ia kini benar-benar sendirian. Rekan-rekannya tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Toni sudah menduga keadaan seperti itu, cepat atau lambat akan terjadi dan menunggu keputusan Gian. Bila terlalu lama berpikir, kesempatan tersebut akan hilang. Gian menyadari dirinya tidak punya pilihan selain terus maju. Salah seorang bek Napoli menduga Gian akan mencoba menerobos seorang diri. Kapten mereka tidak sepakat karena Gian sebelumnya sempat mengoper bola dan kemungkinan sedang menunggu bantuan. Ia memerintahkan timnya mengawasi pemain Fiorentina lainnya. Namun Gian sebenarnya sudah menentukan pilihan sejak beberapa detik sebelumnya, seolah melepaskan seekor binatang buas dari dalam dirinya. Gian melewati pemain pertama. Dengan umpan pendek kepada dirinya sendiri, ia menaklukkan bek kedua. Kini masih ada 4 pemain lawan di depannya. Kapten Napoli menyesali keputusan yang baru saja dibuat, tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka berusaha menghentikan Gian, meskipun sebenarnya tidak benar-benar mampu melihat gerakannya. Gian menggiring bola seperti Lionel Messi dan meninggalkan para pelatih dalam keadaan terpukau. Namun, perjalanan menuju gol belum selesai karena masih ada penjaga gawang.
Kiper Napoli bertekad tidak membiarkan Gian mencetak gol. Gian yang sudah bergerak berdasarkan insting bahkan tidak menyadari ancaman tersebut. Ia mempersiapkan tembakan menuju sudut atas gawang. Ketika menendang, kaki Gian terpeleset dan tubuhnya terjatuh. Gian tidak ingin serangan itu berakhir begitu saja dan segera bangkit. Namun ketika mengangkat kepala, ia malah melihat para pemain Fiorentina berlari ke arahnya dengan penuh kegembiraan. Gian kebingungan dan mulai mencari bola. Saat itulah ia menyadari bahwa bola sudah berada di dalam gawang. Gian sendiri tidak mengerti bagaimana tembakannya bisa masuk, namun cara terjadinya gol tidak lagi penting. Dia segera merayakan pencapaian besar tersebut, skor berubah menjadi imbang dan pertandingan kembali terbuka. Tony mengatakan bahwa gol itu akan memberikan dampak besar kepada mental Napoli. Para pelatih lawan bahkan terlihat tidak memahami apa yang baru saja menghantam mereka. Luka awalnya mengira Gian akan gugup pada penampilan pertamanya sebagai starter. Kenyataannya, anak itu bermain seperti seorang veteran. Tony menilai Gian hanya membawa ke lapangan semua hal yang sebelumnya sudah tergambar di dalam pikirannya. Bila terus berkembang, cepat atau lambat, ia akan menjadi pemain yang sulit dihentikan. Gian sekarang mulai merasakan bahwa apapun mungkin terjadi. Para pelatih pun tidak sabar melihat sejauh mana anak tersebut dapat berkembang di ruang ganti saat jeda. Para pemain Fiorentina saling menunjukkan kesalahan masing-masing. Dari luar, percakapan mereka terdengar seperti pertengkaran. Namun menurut Gian, begitulah cara mereka berkomunikasi, meskipun kadang ia sendiri tidak yakin apakah mereka benar-benar akan saling memukul. Gian kembali memikirkan aksi solo yang baru dilakukan. Pergerakan semacam itu jelas bukan hal normal. Seandainya gagal, mungkin ia tidak akan sanggup melanjutkan pertandingan karena kepercayaan dirinya akan runtuh. Gian sempat menganggap keberhasilannya hanya karena keberuntungan. Setelah dipikirkan kembali, ia menyadari hasil tersebut tidak sepenuhnya berasal dari keberuntungan. Ada sedikit kecemerlangan dalam permainannya sendiri. Mungkin tidak ada orang lain yang menyadarinya, tetapi Gian merasa dirinya memang bermain sangat baik pada momen tersebut. Luca memanggil seluruh pemain dan memberikan instruksi. Mereka mendengarkan dengan saksama, lalu berjanji keluar untuk memenangkan pertandingan. Menjelang babak kedua, Gian mulai bertanya-tanya apakah dirinya mampu mempertahankan penampilan tersebut. Bruno mendekat, mengucapkan selamat, dan meminta Gian tetap tenang. Ia mengajak Gian mengejar 1 gol lagi bersama-sama. Pujian itu membantu Gian mengembalikan pikirannya ke pertandingan. Namun ketika melihat ke tribun, Gian mendapati Jiwo sedang memasang ekspresi kecewa yang seolah menghabiskan seluruh energi stadion. Awalnya Gian tidak mengerti kenapa Jiwo menunjukkan wajah seperti itu. Ia kemudian teringat telah melupakan selebrasi untuk gol yang tadi dijanjikan. Rasa takut langsung menguasainya. Sekarang mencetak gol kedua bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban bila Gian tidak ingin disiksa rasa bersalah selama 1 minggu penuh. Pikirannya terputus ketika Tony menanyakan kondisinya. Gian mengaku baik-baik saja, tetapi Tony melihat anak itu sudah cukup kelelahan. Pelatih menjelaskan bahwa Gian cukup mengangkat tangan bila tidak sanggup melanjutkan, dan mereka akan segera menggantinya. Gian baru menyadari napasnya sudah terengah-engah sejak tadi. Dia menepuk wajah untuk mengembalikan kesadaran dan berjanji kepada dirinya sendiri akan mencetak gol dalam 10 menit sebelum ditarik keluar. Babak kedua pun dimulai. Garis pertahanan Napoli bergerak semakin tinggi untuk meningkatkan tekanan. Gian tidak memahami bagaimana mereka mampu bermain seagresif itu, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Para pelatih Fiorentina justru melihat kelemahan dalam strategi tersebut. Napoli terlalu fokus mengejar gol sampai lupa bahwa banyak ruang terbuka di belakang mereka. Terlebih dengan keberadaan Gian memperhatikan serangan Napoli terus difokuskan ke sisi kiri lapangan. Akibatnya, sisi berlawanan hampir sepenuhnya kosong. Bila Fiorentina mampu memanfaatkan ruang tersebut, peluang mencetak gol akan sangat besar. Tepat saat itu, Kapten Fiorentina menghentikan serangan Napoli dan merebut bola. Gian segera berteriak meminta umpan. Sang kapten tidak ragu mengirim bola kepadanya. Bek yang menjaga Gian bertekad tidak membiarkannya bergerak maju. Tetapi Gian sudah melihat kedatangannya, alih-alih mengontrol bola, Gian langsung melepaskan tendangan voli menuju sisi kiri, tempat Bruno sedang menunggu. Pelatih terpukau melihat kemampuan Gian membaca seluruh lapangan. Namun serangan balik itu masih harus diselesaikan dengan benar. Kapten Napoli berteriak bahwa Fiorentina sedang mengulangi serangan sebelumnya.
Menurutnya, mereka hanya perlu menghentikan pemain bernomor 11 agar tidak menembak. Seorang bek segera bergerak mendekati Bruno. Pada saat yang sama, dua pemain Fiorentina termasuk Gian berlari menembus area tengah. Bek tersebut memilih mengabaikan pemain lain dan memusatkan seluruh perhatian kepada Bruno. Sesuai perkiraannya, Bruno mencoba menggiring bola. Bek Napoli segera menghalangi. Tetapi gerakan itu ternyata hanya tipuan. Ia terpancing sepenuhnya. Bruno mengirimkan umpan rendah kepada Gian yang baru saja berlari melewatinya. Gian menerima bola dengan mudah, tetapi tidak memperoleh sudut tembak yang baik. Karena tidak melihat pilihan lain, ia mencungkil bola melewati penjaga gawang Kuiper dan seorang bek berusaha keras mengejarnya. Beberapa detik menegangkan berlalu sebelum angka baru muncul di papan skor. Bola berhasil masuk. Begitu menyadari gol tercipta, Gian segera bangkit dan berlari menuju tribun setelah menemukan Jiwo. Gian mengangkat tangan dan mempersembahkan gol itu sesuai janjinya. Beberapa waktu kemudian, pertandingan berakhir dengan kemenangan Fiorentina. Pelatih Napoli mendatangi Toni dan bertanya siapa sebenarnya pemain bernomor 20 serta dari mana ia menemukannya. Tonti menjawab bahwa Gian hanyalah pemain cadangan Gino. Pelatih Napoli tidak mempercayainya dan menuduh Toni sudah lama menyembunyikan kartu andalan tersebut sambil mempersiapkannya menjadi starter. Toni menyangkal tuduhan itu dan menjelaskan bahwa Gian diambil dari Juventus. Pelatih Napoli mencoba mengingat apakah pernah melihat Gian sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Toni mengatakan kemungkinan besar pria itu memang belum pernah menyaksikannya bermain. Selama berada di Juventus, Gian hanya tampil sekali dan sesudahnya tidak pernah lagi masuk ke susunan pemain. Pelatih Napoli tertawa karena tidak percaya bakat sehebat itu gagal menjadi starter di Juventus. Ia mengakui Juventus mempunyai banyak pemain bagus, tetapi Gian terlihat berada di level berbeda. Toni meminta dirinya berhenti membicarakan hal tersebut. Setelah terdiam beberapa saat, pelatih Napoli mengucapkan selamat karena Toni berhasil menemukan permata seperti Gian. Dia juga merasa senang pemain tersebut berasal dari Korea. Timnya kebetulan sedang berusaha merekrut seorang bek muda berbakat dari negara yang sama. Totuni yang sudah tidak sabar bertanya kapan pria itu akan pergi. Pelatih Napoli menjawab urusannya hampir selesai, tetapi ia ingin memastikan pertandingan berikutnya tidak berakhir seperti hari ini. Menurutnya, Napoli hanya kalah karena belum mengetahui keberadaan pemain Korea tersebut. Toni segera menyuruhnya meninggalkan tempat itu. Dalam hati, Toni menganggap perhatian semacam itu sangat wajar. Tidak setiap hari seseorang bisa menyaksikan seorang jenius bermain. Di ruang ganti, seluruh pemain merayakan kemenangan dan memberi selamat kepada Gian. Ia berterima kasih dengan sopan tetapi mengatakan harus segera pergi karena seseorang sedang menunggu. Rekan-rekannya mencoba menahan Gian agar ikut merayakan kemenangan bersama mereka. Namun Gian lebih cepat dan berhasil keluar. Ia merasa hampir saja menjadi pusat perhatian. Tubuhnya juga sangat kelelahan. Sehingga meskipun ingin merayakan kemenangan atas lawan kuat, Gian lebih memilih pulang dan beristirahat. Dari kejauhan, ia mendengar seseorang memanggil. Ketika menoleh, Gian melihat Jiwo sedang memintanya segera mendekat. Dalam perjalanan pulang, Jiwo memperhatikan Gian terlihat sangat lelah dan menawarkan diri membawa barang-barangnya. Gian menolak karena tubuh Jiwo jauh lebih kecil. Menurutnya, justru Gian yang seharusnya membawakan barang milik gadis itu. Jiwo mengingatkan bahwa sewaktu kecil, Gian lebih pendek darinya. Gian meminta Jiwo berhenti mengungkit masa lalu dan mengambil tas tersebut agar mereka bisa berjalan lebih cepat. Sepanjang perjalanan, Jiwo menyadari Gian tampak lebih bahagia daripada biasanya. Gian awalnya tidak memahami maksudnya, tetapi akhirnya mengaku pelatih memuji penampilannya sesudah pertandingan. Ia buru-buru menambahkan bahwa pujian bukan sesuatu yang jarang diterimanya karena para jenius selalu dipuji setiap hari. Meski demikian, Gian mengakui bermain di Italia terasa berbeda dibandingkan ketika masih berada di Korea. Di sana, sekeras apapun dirinya berusaha atau sebanyak apapun pertandingan yang dimenangkan, Gian hanya menerima kritik dan hinaan. Dibandingkan pengalaman tersebut, tinggal di negara lain dan membela Fiorentina terasa jauh lebih menyenangkan. Jiwo memahami beban emosional di balik ucapan itu. Ia berjanji Gian akan selalu memperoleh pujian dan ditemani selama gadis itu berada di sisinya. Gian tidak mendengar bagian terakhir dengan jelas. Namun ia teringat bahwa selama berada di Korea, satu-satunya orang yang selalu memberi selamat kepadanya memang Kim Jiwo. Jiwo terus mendukung Gian, baik ketika semuanya berjalan lancar maupun ketika ia mengalami kegagalan.
Jian akhirnya menyadari alasan dirinya terus berbohong kepada gadis itu. Ia tidak ingin menghancurkan kepercayaan yang sudah diberikan Jiwo sejak awal. Karena itulah, Jian bertekad tidak akan berhenti bekerja sampai semua kebohongan yang pernah diucapkannya benar-benar menjadi kenyataan. Jian kemudian meminta Jiwo menunggu dan menawarkan untuk membelikannya es krim. Jiwo langsung bersemangat dan kembali menggoda Jian karena sekarang anak itu sudah tumbuh dewasa. Menurut Jiwo, Jian akhirnya memahami cara memperlakukan seorang gadis. Jian membalas dengan penuh percaya diri bahwa dirinya memang sudah dewasa dan sekarang mempunyai banyak uang. Membelikan satu es krim jelas bukan masalah besar. Keesokan harinya, Jian mendatangi Tony untuk meminta sesuatu. Isi permintaannya tidak langsung diketahui. Tetapi Jian sempat menunjuk Luca sebelum berjalan pergi. Luca yang penasaran segera mendekati Tony. Pelatih kepala menjelaskan bahwa Jian meminta izin tinggal lebih lama untuk menjalani latihan tambahan. Karena itu, Luca harus ikut tinggal dan menemaninya. Awalnya, Luca terlihat senang mendengar semangat Jian, tetapi wajahnya berubah sedikit kesal setelah menyadari permintaan tersebut berarti tambahan pekerjaan. Dalam latihan, Jian bertanya-tanya apakah permintaannya sudah melewati batas, namun ia tidak melakukannya karena menentang keputusan pelatih. Pertandingan melawan Napoli menyadarkan Jian bahwa stamina, kemampuan menggiring bola, dan tembakannya masih harus banyak ditingkatkan bila ingin benar-benar membantu tim. Di kantor klub, Tony dan Luca membicarakan seorang pria bernama Paulo yang akan datang ke pertandingan berikutnya. Tony memastikan apakah rekaman Jian sudah dikirim. Luca mengatakan rekaman tersebut sudah diberikan, tetapi Paulo tetap ingin menilai sang pemain dengan mata sendiri. Tony menganggap sikap itu sedikit merepotkan, tapi bisa memahami kehati-hatian Paulo sebelum memulai proses perpanjangan atau pembaruan kontrak. Beberapa hari kemudian, Jian mendengar percakapan ramai di antara rekan-rekannya. Karena penasaran, ia mendekat untuk mengetahui penyebab kegembiraan tersebut. Bruno ternyata baru saja memperoleh kontrak profesional. Semua pemain mengajukan berbagai pertanyaan kepadanya. Bruno berjanji akan mengajak mereka makan malam pada hari Jumat dan menanggung seluruh biaya. Jian hanya mengamati dari kejauhan sambil membayangkan betapa menyenangkannya mendapatkan kontrak dari klub. Para pemain bertanya berapa gaji yang akan diperoleh Bruno. Awalnya ia tidak ingin mengatakannya, tetapi akhirnya menyerah setelah terus didesak. Gajinya meningkat sekitar 10 kali lipat menjadi kurang lebih $2.000 setiap minggu. Jumlah itu membuat semua orang terkejut, termasuk Jian. Saat ini, Jian hanya memperoleh sekitar $140 per minggu. Bila gajinya meningkat 10 kali lipat, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Jian ingin memperbaiki mesin cuci, membelikan ayahnya mobil, dan tentu saja membeli banyak makanan untuk Kim Ji-woo. Setelah sadar dari lamunannya, Jian mendatangi Bruno dan memberikan ucapan selamat. Bruno berterima kasih dan meminta Jian meluangkan waktu pada hari Jumat untuk makan bersama. Jian berjanji akan datang. Pelatih kemudian memanggil seluruh pemain untuk memulai kegiatan berikutnya sambil berjalan. Jian mengatakan dalam hati bahwa suatu hari ia juga akan memperoleh kontrak lebih baik. Namun keinginan itu masih terasa berlebihan karena sampai beberapa waktu lalu, Jian bahkan hampir tidak dibayar untuk bermain. Setelah latihan kelompok selesai, 2 orang masih berada di lapangan. Mereka adalah Jian dan Luca. Jian mencoba menggiring bola melewati Luca, tetapi body feint dan gerakan kaki cepatnya tetap gagal. Teknik yang berhasil sebelumnya ternyata tidak bisa dipakai 2 kali terhadap lawan yang sama. Jian bergerak ke kanan. Ketika Luca menutup jalur tersebut, ia memotong ke kiri. Namun gerakan itu juga hanyalah tipuan. Jian terus membawa bola dengan cepat sampai Luca menebak dirinya akan kembali ke kanan. Tebakan Luca salah dan Jian berhasil melewatinya. Luca memberi selamat karena Jian benar-benar berhasil menipunya. Jian diam-diam curiga Luca, sengaja membiarkannya lolos. Meski demikian, ia tetap menghargai kesediaan sang pelatih. Luca meminta mereka mengulang latihan dan Jian menyetujuinya dengan penuh semangat. Ketika berhenti sejenak untuk mengatur napas, Jian menyadari berlatih bersama Luca terasa seperti memiliki pelatih pribadi. Luca berperan sebagai bek, penjaga gawang, sekaligus menyusun rutinitas yang disesuaikan dengan kebutuhan Jian. Alih-alih hanya bersyukur, Jian justru merasa bersalah karena sudah mengambil begitu banyak waktu Luca. Ketika tubuhnya tidak sanggup melanjutkan, latihan akhirnya dihentikan. Luca memberikan termos agar Jian bisa minum dan malah merayakan berakhirnya sesi tersebut dengan gembira. Jian tidak memahami kenapa pelatih itu terlihat begitu senang, tetapi tidak terlalu mempermasalahkannya.
Dia hanya berpikir bahwa dengan latihan keras, setidaknya dirinya bisa berkembang menjadi pemain yang cukup layak. Itulah alasan Gian terus memaksakan diri. Gian kemudian berterima kasih kepada Luka. Pelatih itu sempat bingung dan bertanya alasannya, tetapi akhirnya ikut mengucapkan terima kasih karena Gian sudah berlatih dengan sangat serius. Gian yang masih merasa bersalah mengatakan suatu hari nanti akan membalas semua bantuan tersebut. Ucapan itu membuat Luka sedikit terkejut. Ia kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengatakan satu-satunya cara Gian membalas kebaikannya adalah menunjukkan permainan terbaik pada pertandingan berikutnya. Gian langsung terlihat tegang, tapi Luka belum selesai berbicara. Menurut Luka, tidak ada hal di lapangan yang terjadi semata-mata karena kebetulan. Ia memahami itu karena sudah menghabiskan waktu sangat lama sebagai pemain. Sebuah gol yang berasal dari bola pantul penjaga gawang bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari banyak tembakan dan usaha mencetak gol yang dilakukan sebelumnya. Luka ingin Gian mempercayai diri dan potensinya sendiri. Nasihat tersebut mengejutkan Gian, tetapi juga membuatnya bahagia. Kini ia mengetahui bahwa semakin banyak orang yang benar-benar percaya kepadanya. Hari pertandingan berikutnya tiba. Kali ini Fiorentina menghadapi Empoli FC. Sebelum laga dimulai, Tony memberikan perintah yang cukup mengejutkan. Semua pemain harus menyesuaikan permainan dengan tempo. Gian akan menjadi pusat serangan dan memimpin berbagai aspek permainan di lapangan. Sang protagonis tidak memahami alasan keputusan tersebut. Luka juga heran karena sebelumnya mereka sepakat menghindari pemberian tekanan berlebihan kepada Gian. Instruksi ini jelas bertentangan dengan rencana itu. Di tribun, Paulo sedang memeriksa kondisi keuangan klub. Ia mengeluhkan banyaknya uang yang terus keluar. Seorang asistennya menjelaskan bahwa pengeluaran besar terjadi karena Fiorentina memiliki terlalu banyak pemain di akademi muda. Paulo memahami hal tersebut, tetapi menilai klub seharusnya lebih fokus kepada kualitas daripada jumlah. Dengan begitu, lebih banyak anggaran bisa dialihkan ke bagian lain. Apalagi masih ada pemain yang selama berbulan-bulan tidak menunjukkan perkembangan, termasuk anak yang terus dibela Tony. Menurut Paulo, pemain semacam itu hanya menjadi beban klub. Asistennya menunjuk ke lapangan dan mengatakan pemain yang dimaksud mengenakan nomor 20. Anak itu adalah pemain yang dibawa dari Juventus. Paulo mengingatnya, tetapi tetap menilai Gian tidak menunjukkan perkembangan selama berbulan-bulan. Fiorentina adalah klub sepak bola, bukan lembaga amal. Pria berkacamata di samping Paulo mengingatkan bahwa Gian mulai tampil cukup menonjol belakangan ini. Paulo mengakui hal tersebut, tetapi beberapa gol belum cukup untuk mengubah penilaiannya. Roberto yang bertubuh gemuk ikut menyetujui atasannya. Meski demikian, pertandingan hari ini akan menunjukkan kemampuan pemain muda yang begitu kuat, didukung Tony, Paulo, dan para asistennya bersiap menilai Gian dengan saksama. Sementara itu, Gian merasa terbebani karena harus memimpin permainan, terlebih Fiorentina bertanding sebagai tim tamu. Namun, ia berjanji memberikan penampilan yang lebih baik dibandingkan seluruh pertandingan sebelumnya. Pose penuh tekad Gian hanya terlihat keren dari sudut tertentu. Dari tempat Luka berdiri, gerakannya malah tampak seperti sapaan biasa. Luka membalas dengan gerakan tegas sambil meyakinkan dirinya bahwa ia mempercayai anak tersebut. Pertandingan dimulai dan Gian langsung bergerak maju untuk melakukan tekanan. Kapten melihat pergerakannya dan memerintahkan pemain lain mengikuti. Menurut pengamatan Gian, lawan kali ini sedikit lebih lemah. Karena itu, Fiorentina harus bermain agresif dan terus menyerang. Pemain Empoli yang menguasai bola panik melihat seluruh tim lawan mendekat. Ia memberikan umpan ceroboh kepada striker, tetapi bola dipotong oleh pemain Fiorentina. Selama beberapa menit, tim Gian mempertahankan bola di area sendiri sambil melihat reaksi lawan. Gian menyadari striker Empoli ikut turun ke belakang. Itu berarti mereka memilih bertahan dengan hampir seluruh pemain. Ada dua cara untuk memanfaatkan ruang yang mereka tinggalkan. Cara pertama adalah berpura-pura menyerang dari satu sisi untuk menarik pemain, lalu memindahkan bola ke sisi berlawanan yang lebih kosong. Pilihan kedua adalah menembus mereka dengan dribble. Gian sudah menentukan cara yang akan digunakan. Ia memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Pemain Empoli yang ditugaskan menjaganya mulai kesal karena Fiorentina hanya mengoper bola tanpa menyerang. Kali ini Gian menerima bola dan langsung bergerak maju. Meskipun sempat terkejut, pemain lawan masih mampu membantu mengatur pertahanan. Gian melewatinya dengan mudah, lalu bekerja sama dengan seorang rekan untuk mengatasi pemain berikutnya. Gian terus maju sampai berhadapan 1 lawan 1 dengan fullback.
Ia sempat mempertimbangkan melakukan tipuan cepat, tetapi ada pemain lain yang mengejar dari belakang. Karena itu, Jian memilih mengoper bola kembali kepada rekannya. Bek lawan menduga Jian akan menembak atau mengirim umpan silang, sehingga ia menjatuhkan diri untuk memblokir. Namun sebuah sentuhan lembut mengangkat bola melewati tubuhnya dan mengembalikannya kepada Jian. Kini Jian benar-benar berhadapan 1 lawan 1 dengan fullback melalui step over yang sempurna. Jian membuat bek tersebut kehilangan keseimbangan dan melewatinya dengan mudah. Sesudahnya, ia harus memilih antara menembak atau mengoper. Jian menyadari membuang waktu bisa membuat kesempatan lenyap, sehingga ia langsung melepaskan tembakan. Keputusan itu terbukti benar. Bola masuk ke dalam gawang dan memberikan gol pembuka bagi Fiorentina. Toni tidak mampu menyembunyikan kebanggaannya. Ia tersenyum sambil membayangkan apa yang sedang dipikirkan Paulo setelah menyaksikan bapakat seperti itu. Paulo tidak percaya seorang anak berusia 16 tahun mampu bermain dengan cara tersebut. Memasuki menit ke-30, penjaga gawang Empoli terlihat putus asa karena harus kembali menghadapi serangan Fiorentina. Ia berteriak agar rekan-rekannya menghentikan striker lawan dengan cara apapun, termasuk melakukan pelanggaran. Meskipun masih berada cukup jauh dari gawang, Jian tidak ragu melepaskan tembakan keras. Bola menghantam bagian bawah mister dan masuk. Kiper bahkan tidak sempat bereaksi. Ia tidak memahami bagaimana harus menghentikan tembakan seperti roket tersebut. Apalagi dari seorang pemain muda yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Paulo masih tidak percaya dengan permainan nomor 20. Baru 30 menit berlalu dan Fiorentina sudah unggul 3 gol. Jian selalu terlibat dalam setiap serangan. Pria berkacamata menyebutkan bahwa Jian sudah mengoleksi 2 gol dan 1 assist. Paulo menambahkan bahwa gaya bermain anak itu sangat fleksibel. Jian memiliki hampir semua hal yang dibutuhkan untuk berkembang menjadi pemain hebat. Ia segera meminta Roberto mencari data negosiasi gaji Federico Chiesa. Roberto tidak memahami alasannya dan terlalu lama bergerak, sehingga Paulo akhirnya mencari data tersebut sendiri. Setelah selesai memeriksa angka-angka, Paulo meminta pria berkacamata segera menghubungi pihak klub. Mereka tampaknya membutuhkan tambahan dana untuk proses negosiasi. Paulo akhirnya mengakui Toni memang benar. Hari ini, Fiorentina mungkin berada di ambang mengamankan seorang pemain istimewa. Seusai pertandingan, Jian turun dari bus tim. Sebelum kendaraan pergi, kapten memberinya minuman karena melihat Gian sangat kelelahan selama pertandingan. Ia mengatakan kelelahan semacam itu bukan sesuatu yang aneh dan Gian tidak perlu merasa khawatir. Sang kapten berpamitan sambil menyebut Gian sebagai striker milik mereka. Ucapan itu meninggalkan perasaan asing di hati Gian. Selama berada di Juventus, ia tidak pernah merasakan hal serupa. Gian juga tidak pernah menganggap tim atau kota Firenze sebagai sesuatu yang istimewa. Sebelumnya, klub ini hanya terasa seperti tempat bekerja dan kota tersebut sekadar lokasi tinggal sementara. Namun sekarang Gian mulai benar-benar terikat kepada Firenze. Mungkin hubungan itu tumbuh sejak Jiwo datang dan sejak dirinya mulai berhasil menjalankan peran di dalam tim. Untuk pertama kalinya, Gian merasa seperti sudah menemukan rumah. Beberapa saat kemudian, ia tiba di kediamannya. Ayahnya belum pulang, tetapi Gian menduga pekerjaan pria itu hanya selesai lebih lambat dari biasanya. Sambil beristirahat, Gian mengevaluasi penampilannya. Hari ini ia bermain selama 70 menit, mencetak 2 gol, dan memberikan 1 assist. Menurut penilaiannya, Gian tampil sangat baik. Hal terpenting adalah ia berhasil bertahan lebih lama di lapangan dan menerapkan berbagai hal yang dilatih bersama Luka. Itulah yang membuatnya sangat bahagia. Namun ketika direnungkan, pertandingan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan. Gian memang memberikan dampak besar, tetapi hampir semuanya terjadi dalam 30 menit pertama. Ia mengerahkan terlalu banyak tenaga sejak awal sampai staminanya terkuras habis. Masalah terbesarnya adalah Gian diberi tanggung jawab memimpin serangan. Ketika tidak lagi mampu menjaga intensitas, performa seluruh tim ikut turun. Pada pertandingan berikutnya, Gian harus belajar mengatur tenaga dan tetap tenang. Bila menghadapi lawan yang lebih kuat, mereka mungkin dapat membalikkan keadaan, dan kekalahan itu akan menjadi kesalahannya. Untuk sekarang, Gian memilih menyimpan sisi positif dari pertandingan tersebut, seperti yang pernah dikatakan Luka. Tidak semua hal terjadi karena kebetulan. Pencapaiannya hari ini lahir dari kemampuan Gian sendiri. Satu-satunya hal yang disesali adalah ayah dan Jiwo tidak bisa melihat permainannya. Setelah cukup lama beristirahat,
Jian mulai bertanya-tanya kenapa ayahnya belum pulang. Pada saat yang sama, ayah Jian sebenarnya sedang menuju rumah sambil memikirkan apakah putranya sudah tiba. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Ketika melihat identitas penelepon, ia langsung terkejut. Panggilan itu berasal dari manajemen Fiorentina. Malam harinya, mereka berkumpul di meja makan untuk menikmati makanan buatan Jiwo. Gadis itu meminta Jian dan ayahnya mencicipi hidangan lalu memberikan pendapat. Jian memperhatikan celemek yang belum lama ini diberikannya kepada Jiwo sudah terlihat cukup usang. Namun hal itu wajar bagi seseorang yang menghabiskan begitu banyak waktu di dapur. Jiwo menanyakan rasa makanannya. Jian menjawab bahwa hidangan tersebut cukup enak. Jawaban itu tampaknya tidak memuaskan Jiwo, sehingga Jian buru-buru memperbaikinya dan mengatakan makanan tersebut sangat lezat. Berbeda dari biasanya, ayah Jian justru terlihat kurang menyukai masakan itu. Jian tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, ayahnya selalu mengatakan semua masakan Jiwo lezat dan berkali-kali mengundangnya datang untuk memasak. Jiwo menanggapi komentar tersebut dengan serius. Ia menjelaskan bahwa itu adalah pertama kalinya membuat risotto dan hasil percobaan berikutnya pasti jauh lebih baik. Jian tidak memahami seluruh masalah, tetapi bisa merasakan ketegangan semakin kuat di meja makan. Ia kemudian teringat bahwa sebenarnya Jian mengundang Jiwo untuk makan malam di rumah. Begitu datang, Jiwo langsung mengambil alih dapur dari ayahnya dan memilih memasak sendiri. Mungkin itulah alasan suasana di ruangan terasa tidak nyaman. Ayah Jian berkomentar bahwa membuat risotto sebenarnya mudah. Jiwo membalas bahwa hidangan sederhana sekalipun bisa memiliki rasa berbeda tergantung siapa yang memasaknya. Ia juga mengatakan Jian sebenarnya tidak terlalu menyukai risotto dan selalu memilih udang ketika mereka makan di luar. Keduanya kemudian bertanya hidangan mana yang lebih disukai Jian. Ia menjawab tidak terlalu mempermasalahkannya dan sebenarnya lebih menginginkan roti lapis yang enak. Tanpa sadar, jawaban tersebut memberikan kemenangan kepada ayahnya yang menganggap dirinya pembuat roti lapis terbaik. Jiwo jelas tidak senang mendengarnya. Ia duduk di samping Jian dan bertanya apakah ucapan sebelumnya hanyalah kebohongan. Jian tidak mengerti bagian mana yang sedang dibicarakan. Jiwo menjelaskan bahwa ia sedang menanyakan 2 gol yang katanya dicetak Jian hari ini. Jian tersinggung karena merasa kembali dituduh sebagai pembohong. Jiwo mengatakan dirinya tidak menuduh apapun dan hanya ingin memastikan apakah Jian benar-benar mencetak 2 gol. Jian memahami Jiwo sedang berada dalam suasana hati buruk dan mulai mengetahui penyebabnya. Sebelum ia sempat menjelaskan, ayahnya ikut berbicara. Pria itu memastikan bahwa kedua gol Jian memang nyata. Ia juga menceritakan panggilan yang diterima dari pihak klub. Jian langsung menanyakan alasan manajemen menghubunginya. Ayahnya menjelaskan bahwa klub ingin menyampaikan perkembangan baik Jian. Mereka juga meminta pertemuan diadakan secepat mungkin. Ketika Jian bertanya tentang tujuan pertemuan, sang ayah mengatakan manajemen ingin membicarakan persyaratan kontrak profesional. Jian sangat terkejut mendengarnya. Ayahnya segera memberi selamat. Jian teringat bagaimana dirinya sempat merasa iri kepada Bruno dan tidak pernah membayangkan akan berada dalam keadaan yang sama secepat ini. Ia kemudian sadar Jiwo masih berada di sana. Dengan bangga, Jian menunjukkan bahwa cerita tentang 2 gol tadi memang benar. Jiwo menjawab dengan tenang bahwa sejak awal dirinya sudah mengetahuinya karena sempat memeriksa hasil pertandingan melalui internet. Ucapan tersebut langsung membuat Jian cemas. Dia takut semua kebohongannya juga sudah terbongkar. Dalam perjalanan mengantar Jiwo pulang, Jian bertanya apa tepatnya yang dilihat gadis itu di internet. Jiwo menjawab hanya hasil pertandingan hari ini. Jian merasa lega karena Jiwo ternyata tidak memeriksa secara terperinci. Jiwo lalu bertanya apakah mendapatkan kontrak profesional merupakan hal yang sangat penting. Ia melihat Jian begitu bahagia sejak mendengar kabar tersebut. Jian menjelaskan bahwa kontrak itu adalah langkah besar. Pertama, statusnya akan berubah menjadi pemain profesional. Kedua, dan yang paling penting bagi Jian, jumlah gajinya akan meningkat. Bagian mengenai gaji langsung menarik perhatian Jiwo. Ia menanyakan jumlah yang akan diterima Jian. Namun Jian sendiri belum mengetahui jawabannya dan mengakui hal tersebut juga membuatnya penasaran. Jiwo akhirnya memberikan ucapan selamat, meskipun nadanya masih sedikit enggan. Jian berterima kasih. Saat itu ia menyadari seluruh pencapaian yang diperolehnya berawal dari kedatangan Jiwo.
Seandainya gadis itu tidak datang ke Italia, mungkin Jian tidak akan pernah berubah karena itu. Jian kembali mengucapkan terima kasih dengan lebih tulus. Jiwo yang tidak mendengar jelas meminta dirinya mengulanginya. Jian kembali berterima kasih. Kali ini Jiwo mendengarnya dan langsung mempercepat langkah karena merasa malu. Jian meminta Jiwo menunggu lalu mengejarnya. Ia melihat gadis itu masih tampak kesal dan menduga penyebabnya tetap berkaitan dengan makanan. Sesampainya di depan tempat tinggal Jiwo, gadis itu hanya memberikan salam perpisahan singkat. Sebelum Jiwo masuk, Jian mengucapkan terima kasih atas hidangan tadi. Ia bahkan mengatakan, makanan tersebut adalah yang terbaik yang dimakannya dalam waktu lama. Jian lalu berbalik dan mulai pergi. Jiwo memintanya menunggu. Setelah diam sejenak, gadis itu mengatakan akan memaafkannya kali ini dan meminta Jian berhati-hati dalam perjalanan pulang. Jian tidak percaya Jiwo benar-benar marah hanya karena komentar tentang makanan keesokan harinya. Jian datang ke fasilitas klub bersama seorang agen keluarga yang wajahnya terlihat seperti anggota mafia. Agen itu berjanji akan mengamankan kontrak terbaik untuk Jian. Mereka berjalan bersama menuju ruang pertemuan. Menurut sang agen, negosiasi adalah seni membuat pihak lawan terlihat bodoh. Hari ini, ia memastikan bukan dirinya yang akan dipermainkan. Jian cukup menyukai rasa percaya diri pria tersebut. Meski penampilannya mengintimidasi, agen itu sebenarnya orang yang resmi dan sangat kompeten. Sebelumnya, ia sudah menangani kontrak Jian ketika berada di Juventus dan kemudian saat pindah ke Fiorentina. Karena itu, Jian merasa tidak masalah menyerahkan proses ini kepadanya. Tidak lama kemudian, mereka bertemu para petinggi klub yang menyambut kedatangannya. Beberapa menit sebelum pertemuan, Paulo dan Roberto sempat membicarakan kontrak yang akan ditawarkan kepada Jian. Paulo bertanya, apakah Roberto tidak menyetujui persyaratan atau memiliki sesuatu yang mengganggu pikirannya. Roberto ragu-ragu sebelum mengakui bahwa angka dalam kontrak terasa sulit dipahami. Paulo mempertanyakan apakah Roberto tidak mempercayai penilaiannya atau menganggap dirinya sudah terlalu tua untuk pekerjaan ini. Roberto buru-buru menyangkal. Ia menghormati pengalaman Paulo, tetapi tetap merasa ada yang tidak masuk akal. Jian masih sangat muda dan belum mempunyai banyak pengalaman, sehingga ia tidak memahami alasan klub memberikan penawaran sebesar itu. Paulo meminta Roberto mengingat satu hal. Bagi seorang remaja, jumlah tersebut memang bisa mengubah hidupnya. Namun bagi pemain yang sudah menjadi starter reguler, uang itu tidak terlalu besar. Paulo yakin posisi itulah yang akan segera dicapai Gian Roberto, masih terlihat belum memahami maksudnya. Paulo mulai kesal dan kembali memastikan apakah rekannya benar-benar menangkap visi tersebut. Roberto akhirnya menjelaskan bahwa menurut Paulo, Jian akan menjadi pemain utama sebelum negosiasi berikutnya. Karena itulah mempertahankannya sekarang dengan harga tersebut masih tergolong murah. Paulo kemudian menceritakan pengalaman ketika masih melatih tim U9. Sekitar masa Spanyol memenangkan Euro 2008, dia pergi ke negara tersebut untuk menjalani program latihan. Paulo membawa para pemainnya berkeliling dan memainkan beberapa pertandingan persahabatan. Di sana, Paulo menyaksikan lahirnya gaya permainan yang kemudian mendominasi Eropa untuk beberapa waktu, yaitu tiki-taka. Namun hal paling mengejutkan bukanlah sistem tersebut. Paulo melihat seorang anak berkulit, pucat dari Real Sociedad, bermain melawan lawan-lawan yang tubuhnya lebih tinggi. Satu kepala anak itu tetap mampu melewati mereka seolah tidak menghadapi kesulitan apapun. Paulo bahkan sempat bertanya apakah pemain tersebut sudah memiliki kontrak profesional sampai pihak klub hampir mengusirnya dari tempat latihan. Saat itu usia anak tersebut baru 17 tahun, tapi Paulo sudah yakin namanya akan segera dikenal di seluruh dunia. Roberto bertanya siapa pemain tersebut. Paulo menjawab bahwa anak itu adalah Antoine Griezmann. Roberto mulai memahami bahwa Paulo merasakan sesuatu yang sama ketika melihat Gianpaolo membenarkannya. Menurutnya, Gian mengetahui cara memenangkan pertandingan. Ia dilahirkan dengan sesuatu yang jarang gagal, yaitu insting. Kemampuan itulah yang membedakan para jenius seperti Gian dari pemain biasa. Pria berkacamata tidak tahu bagaimana menanggapi penjelasan tersebut. Paulo tidak memberinya kesempatan berbicara dan hanya meminta mereka menunggu beberapa tahun. Saat itulah semua orang akan mengetahui apakah kontrak ini benar-benar terlalu besar atau justru sangat murah. Setelah pertemuan berakhir, Gian, ayahnya, dan sang agen makan bersama di sebuah restoran. Ayah Gian berterima kasih karena agen tersebut sudah membantu mengurus semuanya. Pria itu mengatakan hal tersebut hanya bagian dari pekerjaannya. Yang terpenting, klub akhirnya mulai mengakui nilai Gian.
Jian memandang agennya dengan sedikit kecewa. Sebelum negosiasi, pria itu mengatakan akan mengambil kendali penuh dan membuat pihak lawan terlihat bodoh. Kenyataannya, ketegasannya menghilang begitu membaca angka pertama di dalam kontrak. Namun Jian tidak bisa terlalu menyalahkannya. Dirinya sendiri ikut terkejut melihat jumlah yang ditawarkan. Fiorentina bersedia membayar 4.000 euro setiap minggu. Angka tersebut lebih dari 20 kali lipat gaji Jian saat ini. Bahkan Bruno yang selama ini menjadi pemain reguler tidak memperoleh kenaikan sebesar itu. Jian mulai khawatir klub terlalu tinggi menilai kemampuannya. Sang agen memutus lamunannya dan menjelaskan bahwa tawaran besar diberikan karena Fiorentina tidak ingin Gian pindah ke klub lain. Menurutnya, mereka sebaiknya tidak banyak berdebat dan segera menerima kontrak tersebut meskipun masih ragu. Gian akhirnya setuju menandatangani. Kesepakatan diselesaikan tanpa masalah. Setelah kembali ke restoran, para orang dewasa justru berdebat mengenai siapa yang harus membayar makanan. Gian yang sudah ingin pulang menawarkan diri membayar semuanya. Dengan sombong, ia mengatakan sekarang dirinya sudah seperti seorang dewa dan tagihan restoran bukan masalah besar. Keesokan harinya, Jian menyesali ucapannya mengenai seorang dewa. Ia sama sekali tidak mampu menghadapi tekanan ketika begitu banyak orang terus menatap dan berbicara kepadanya secara bersamaan. Untuk memahami keadaan tersebut, kisah perlu kembali beberapa jam sebelumnya. Jian terlihat tiba di sekolah dengan perasaan jauh lebih gugup dibandingkan ketika hendak menghadapi Napoli. Alasannya mungkin karena Jian tidak mempunyai kenangan baik tentang sekolah-sekolah sebelumnya sejak dahulu. Jian memang sangat pemalu. Hambatan bahasa membuatnya semakin sulit dekat dengan teman sekelas. Lebih buruk lagi, ia pernah menjadi sasaran perundungan dari anak-anak kejam yang anehnya merupakan rekan satu timnya sendiri. Meskipun Jian pernah melaporkan perundungan itu kepada orang-orang dewasa, tidak ada satupun yang benar-benar membantunya. Karena itulah ia tidak pernah merasa nyaman berada di sekolah. Namun demi memperoleh sertifikat pendidikan wajib, Jian tetap harus bersekolah selama 1 tahun lagi. Ia juga sengaja tidak menceritakan pengalaman kelam tersebut kepada Kim Ji-woo agar gadis itu tidak mengetahui betapa buruk masa lalunya. Jian akhirnya meminta dipindahkan ke sekolah yang lokasinya lebih dekat dan bertekad bertahan sampai lulus. Ia sendiri tidak memahami kenapa masih merasa sangat khawatir. Sekarang dirinya sudah menjadi pria yang berpenghasilan lebih dari 4.000 euro setiap minggu. Tidak mungkin anak-anak sekolah biasa mampu membuatnya takut setidaknya. Itulah yang Jian pikirkan sampai pintu kelas terbuka dan seluruh mata langsung tertuju kepadanya. Tekanan dari tatapan mereka membuat Jian membeku di tempat. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang siswi mengenalinya sebagai pemain Fiorentina yang belakangan sedang ramai dibicarakan. Begitu identitasnya terbongkar, teman-teman sekelas langsung mengerumuninya untuk meminta tanda tangan dan mengajukan banyak pertanyaan sambil menandatangani beberapa jerseys. Jian merasa aneh karena baru pertama kali mengalami hal semacam itu. Meski demikian, ia bisa memahami alasan mereka mengenalinya. Bagi sebagian besar orang Italia, menonton sepak bola pada akhir pekan seperti sudah menjadi kegiatan wajib, karena anak-anak muda belum tentu mampu membeli tiket pertandingan Serie A. Mereka lebih sering datang menonton laga akademi yang harganya jauh lebih murah. Itulah kelompok penonton yang mengenali Jian di sekolah. Bagian paling canggung adalah ketika mereka meminta berfoto bersamanya. Seorang siswi bahkan mendekat, memuji wajah Jian yang dianggap sangat manis, lalu secara terang-terangan meminta nomor ponselnya. Jian buru-buru mencari alasan dengan mengatakan dirinya tidak mempunyai ponsel karena ingin sepenuhnya fokus kepada pekerjaan. Tentu saja itu hanyalah alasan agar ia tidak terlibat masalah yang tidak perlu. Meski hari pertamanya jauh lebih melelahkan daripada perkiraan, kehidupan sekolah ternyata tidak seburuk yang selama ini Jian bayangkan. Semuanya terasa lebih sulit, tetapi juga jauh lebih menyenangkan dibandingkan masa lalunya. Ketika jam sekolah berakhir, wajah Jian sudah terlihat benar-benar kelelahan. Ia tetap mengucapkan terima kasih karena semua orang sudah memperlakukannya dengan baik. Beberapa teman mengajaknya pergi bersama, tetapi Jian menolak karena harus segera mengikuti latihan. Mereka memahami kesibukannya sebagai pemain sepak bola dan mendoakan agar latihan hari itu berjalan lancar dalam perjalanan. Jian mulai memikirkan bagaimana hari pertama Jiwo di sekolah memasaknya. Kebetulan hari ini juga merupakan hari pertama Jiwo mengikuti kelas. Saat memeriksa ponsel, Jian menemukan banyak pesan dari gadis tersebut.
Dia segera membalas bahwa sekolahnya berjalan sangat baik sampai semua orang meminta tanda tangan. Jiwo langsung membalas dengan komentar sinis yang jelas-jelas mengejek kesombongannya. Jian tidak terlalu menanggapinya dan mempercepat langkah menuju tempat latihan. Beberapa hari kemudian, pertandingan penting akhirnya tiba. Tony meminta seluruh pemain tetap fokus karena laga hari ini berbeda dari pertandingan biasa. Tony meminta Jian menjalankan peran seperti biasanya, tetapi kembali mengingatkan bahwa dirinya akan menjadi pemimpin serangan. Jian harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan sempurna, karena hari ini Fiorentina akan memainkan Derby Apennini. Lawan mereka adalah Bologna FC, rival lama yang memiliki persaingan daerah sangat panas dengan Fiorentina. Seluruh pemain menguatkan tekad dan berjanji keluar untuk merebut kemenangan. Jian sendiri tidak terlalu memahami sejarah panjang rivalitas antara kedua klub. Namun melihat atmosfer di stadion, ia bisa merasakan pertandingan ini memiliki arti besar bagi semua orang. Suara penonton jauh lebih keras daripada biasanya, dan Jian tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sedikit gugup, ia mulai mencari Jiwo di antara kerumunan. Gian tahu Jiwo mungkin menjadi satu-satunya orang yang akan tetap mendukungnya bila ia melakukan kesalahan. Namun ketika akhirnya menemukan gadis itu, rasa tenang yang diharapkannya justru berubah menjadi ketakutan. Ekspresi Jiwo terlihat begitu mengerikan sampai membuat tubuh Gian merinding. Ia tidak memahami apa yang sedang membuat sahabatnya semarah itu. Beberapa menit sebelumnya, Jiwo memang sudah kesal karena stadion hari ini jauh lebih ramai. Seandainya datang sedikit lebih lambat, mungkin ia tidak akan mendapatkan tiket. Masalah lain yang mengganggunya adalah sekelompok siswi yang terus membicarakan Jian. Meskipun tidak memahami semua ucapan mereka dalam bahasa Italia, Jiwo bisa melihat dari wajahnya bahwa para gadis itu benar-benar tergila-gila kepada Jian. Jiwo mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Jian selama berada di sekolah. Ia memang senang mendengar sahabatnya bisa menyesuaikan diri dan diterima oleh teman-teman baru. Namun entah kenapa, kenyataan bahwa banyak gadis mulai memperhatikan Jian sama sekali tidak membuatnya nyaman. Rasa kesal itu terus meningkat tanpa alasan yang mampu dijelaskan Jiwo sendiri. Pertandingan pun dimulai dan Jian memimpin serangan pertama Fiorentina. Dengan gerakan efisien, ia berhasil melewati bek pertama. Seorang pemain lain datang memotong jalurnya. Tetapi Jian tidak sendirian. Ia mengoper kepada Bruno yang menerima bola dengan tumit, lalu langsung mengembalikannya. Kerja sama tersebut membawa Fiorentina memasuki sepertiga akhir lapangan. Setelah mengamati posisi semua pemain, Jian melihat Enzo sudah berdiri di tempat yang sangat ideal. Ia langsung mengirim umpan silang dengan akurasi tinggi. Namun seorang bek Bologna berhasil melompat lebih tinggi dan menghalangi Enzo melihat arah gawang. Enzo segera berimprovisasi dengan mengembalikan bola ke arah Jian. Karena terus mengikuti perkembangan serangan, Jian sudah siap menyambutnya. Tanpa menunggu bola menyentuh tanah terlalu lama, ia melepaskan tembakan sekuat tenaga. Bola melesat masuk dan menjadi gol pertama dalam pertandingan tersebut. Para siswi dari sekolah, Jian langsung bersorak sambil memuji betapa hebat penampilannya. Namun ada satu orang yang sama sekali tidak terlihat senang. Ketika rekan-rekan setim memberikan ucapan selamat, pikiran Jian justru tertuju kepada Jiwo. Di tengah kerumunan penonton, gadis itu tetap terlihat paling menonjol di matanya. Jian mengangkat jari ke sisi kepalanya dan melakukan selebrasi khusus untuk Jiwo. Seorang gadis berambut pirang di tribun hampir meledak kegirangan karena mengira gerakan itu dipersembahkan untuknya. Sementara itu, Jiwo memasang wajah puas karena tahu siapa penerima selebrasi yang sebenarnya. Jian yang melihat perubahan reaksinya semakin bingung dengan suasana hati sahabatnya. Meski demikian, ia harus kembali fokus. Gol cepat tersebut hampir sepenuhnya menghilangkan rasa takut melakukan kesalahan. Mungkin latihan keras yang dijalaninya mulai memberikan hasil, karena hari ini Jian merasa sangat percaya diri. Hal lain yang tidak ia duga adalah beberapa teman sekolah yang berjanji datang ternyata benar-benar menonton pertandingan. Dukungan tambahan tersebut membuat semangat Jian semakin besar. Dengan energi penuh, ia maju untuk menekan pemain Bologna. Lawannya buru-buru memindahkan bola, lalu secara sengaja atau tidak sengaja menghantamkan siku sampai Jian jatuh ke tanah.
Gian segera bangkit sambil bertanya-tanya apakah benturan itu murni kecelakaan. Dalam situasi lemparan ke dalam beberapa saat kemudian, Gian mengirim bola dengan cepat agar permainan terus berjalan. Namun sebelum sempat menyadari apa yang terjadi, sebuah tendangan keras kembali menjatuhkannya. Bruno dan Kapten Fiorentina langsung menuntut kartu kepada wasit. Sayangnya, wasit hanya memberikan teguran lisan kepada pemain Bolonya. Kedua pelatih segera memahami pola permainan lawan. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Gian juga menyadari arti sebenarnya bermain dalam laga derby. Semakin lama, pertandingan berubah semakin liar. Wasit melihat banyak pelanggaran terjadi, tetapi terus membiarkan permainan berjalan. Tony dan Luka tahu keadaan tersebut tidak adil, tetapi protes tidak akan banyak membantu. Menurut Tony, Fiorentina harus segera menyesuaikan diri dengan standar pelanggaran wasit. Bila terus bermain seperti pertandingan biasa, mereka justru bisa kehilangan kendali dan akhirnya kalah. Gian juga tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami situasinya. Tekanan fisik Bolonya begitu kuat sampai Fiorentina perlahan dipaksa mundur. Ketika garis permainan mereka semakin dalam, kesalahan mulai bermunculan. Penjaga gawang Fiorentina berkali-kali harus turun tangan menyelamatkan tim. Sang kapten berusaha menenangkan semua pemain agar tidak ikut terbawa permainan kasar lawan. Gian mengakui perkataan kapten memang benar. Mereka harus tetap tenang bila ingin membalikan keadaan. Seandainya mempunyai fisik sekuat para pemain Bolonya, Gian mungkin akan membalas permainan mereka dengan cara yang sama. Sayangnya, melakukan adu kekuatan bukan pilihan realistis baginya. Masalahnya, Fiorentina terus ditekan dan tidak memiliki jalan untuk melancarkan serangan. Gian membutuhkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan. Setelah memikirkan keadaan tersebut, sebuah ide akhirnya muncul. Dia langsung berlari menuju area tengah sambil diikuti pemain yang menjaganya. Gian meminta umpan, tetapi rekannya sempat ragu mengirim bola karena melihat lawan berada sangat dekat. Ketika Gian meminta sekali lagi dengan lebih tegas, bola akhirnya diberikan kepadanya. Ia tahu pemain Bolonya akan menghantam tubuhnya tepat setelah menerima umpan. Karena itu, Gian langsung mengontrol bola sambil memutar tubuh. Gerakan tersebut membuatnya berhadapan langsung dengan pemain yang menjaga dirinya. Lawan yang sudah terobsesi merebut bola menerjang tanpa berpikir. Gian tetap tenang dan menunggu waktu paling tepat. Sesaat sebelum kaki lawan tiba, ia menggeser bola kembali, melewati jangkauan pemain tersebut, lalu melesat menyusuri sisi lapangan. Rekan-rekannya langsung memahami celah yang baru terbuka dan maju membantu serangan. Enzo bergerak memasuki kotak penalti, sementara Bruno memotong ke tengah dan menempati ruang kosong. Begitu melihat Bruno, Gian mengirim umpan akurat yang dikontrol dengan mudah. Sisi kiri yang sebelumnya ditempati Bruno kini terbuka lebar. Gian berlari secepat mungkin untuk mengisi ruang tersebut. Bruno melihat pergerakannya dan menjadikan Gian target umpan berikutnya. Bola dikirim ke depan agar aliran serangan tidak kehilangan momentum. Gian dan fullback Bolonya pun terlibat dalam perlombaan kecepatan untuk memperebutkan bola. Namun duel itu bukan hanya ditentukan oleh kecepatan. Kekuatan tubuh juga memberikan pengaruh besar. Fullback Bolonya menggunakan keunggulan fisiknya untuk memperoleh beberapa langkah di depan Gian. Meski hampir kehilangan keseimbangan, Gian menolak menyerah dan kembali mempercepat larinya. Ketika menyadari Gian mulai menyalip, pemain Bolonya berniat menghentikannya dengan pelanggaran. Ia menabrakkan tubuh ke arah Gian. Tepat sebelum benturan terjadi, Gian sedikit menghentikan langkah. Perubahan tempo kecil itu membuat lawannya kehilangan perhitungan dan bergerak melewati Gian begitu saja. Setelah lawan tersingkir, Gian berhasil menguasai bola. Mereka sudah memasuki tahap akhir serangan dan Gian hanya perlu mengirim umpan. Tanpa berpikir terlalu lama, ia melepaskan umpan silang rendah dengan tenaga penuh menuju kotak penalti. Enzo yang tidak pernah berhenti mengikuti serangan langsung menyambarnya dan mencetak gol kedua Fiorentina. Kapten memeluk Gian dan memberikan selamat atas kontribusinya. Para pemain kemudian berlari menuju tribun untuk merayakan gol bersama supporter. Di antara kerumunan, seorang pria yang menyamar mengamati Gian dan menilai anak itu sangat menarik. Asistennya meminta mereka segera pergi karena bila orang-orang mengetahui identitas pria tersebut, keadaan akan berubah kacau. Pria yang menyamar itu ternyata Dusan Vlahovic, striker utama Fiorentina yang bermain di Serie A. Seorang bintang dari tim senior secara diam-diam sudah menyaksikan kemampuan Gian. 1 hari kemudian, ayah Gian menyerahkan kendali rekening bank kepada putranya.
Jian sudah memperoleh penghasilan besar dan dinilai sudah waktunya belajar mengelola keuangan sendiri. Gian sempat menolak karena tidak yakin siap memegang tanggung jawab sebesar itu. Namun, ayahnya terus meyakinkan sampai akhirnya ia menerima. Sambil melihat informasi rekening di tangannya, Jian merasa penampilan bagus dalam beberapa pertandingan terakhir, memberinya sedikit kepercayaan diri untuk mengelola uang tersebut. Tanpa hasil di lapangan, mungkin ia akan menganggap dirinya belum pantas. Satu hal yang masih tidak dipahami Gian adalah sikap para pelatih setelah pertandingan melawan Bolonya. Tony dan Luka tidak terlalu banyak memujinya meskipun ia bermain bagus. Namun untuk sekarang, hal tersebut bukan masalah penting. Dengan uang yang sudah berada dalam kendalinya, Gian bisa mulai melakukan beberapa hal yang sejak lama diinginkan. Ayahnya bertanya makanan apa yang ingin disantap hari ini. Jian spontan mengusulkan agar mereka makan di luar. Jawaban itu seolah menusuk hati ayahnya karena pria tersebut mengira Jian akhirnya mengakui masakannya tidak enak. Jian mencoba memperbaiki perkataannya, tetapi setiap penjelasan justru membuat keadaan terdengar semakin buruk tanpa diduga. Ayahnya ternyata hanya sedang menggodanya. Ia justru memberi selamat karena Gian mulai berani mengambil keputusan sendiri. Karena mereka akan makan di luar. Sang ayah juga mengusulkan mengajak Jiwo sebagai ucapan terima kasih. Gadis itu sudah berkali-kali memasak untuk mereka. Beberapa jam kemudian, ketiganya terlihat berjalan pulang setelah makan bersama. Jiwo mengaku sangat kenyang dan berterima kasih atas undangannya. Namun ia juga menegur Jian karena memesan terlalu banyak makanan. Jian meminta dirinya tidak khawatir karena seluruh tagihan dibayar olehnya. Meskipun dalam hati mengakui jumlah pesanan mereka memang berlebihan, Jiwoo mengganti topik dengan membicarakan pertandingan melawan Bolonya. Menurutnya, Jian terlihat sangat populer hari itu. Setiap kali menyentuh bola, para siswi langsung berteriak dan memuji ketampanannya. Jian pura-pura terkejut dan menanyakan apakah keadaan benar-benar separah itu. Dengan nada sinis, Jiwo mengatakan mata para gadis tersebut bahkan seperti dipenuhi simbol hati. Jian mulai memahami arah pembicaraan dan meminta mereka mengganti topik. Namun Jiwo belum selesai. Ia menuduh Jian sengaja melakukan selebrasi keren agar para siswi itu semakin bersemangat. Jian langsung menjelaskan bahwa selebrasi tersebut sebenarnya ditujukan kepada Jiwo. Jawaban itu membuat Jiwo terkejut. Demi menyembunyikan wajah yang mulai memerah, ia buru-buru memalingkan pandangan. Jian menanyakan apakah gadis itu menyukai selebrasinya. Jiwo meminta Jian berhenti memasang ekspresi aneh. Ia memukulnya sambil mengatakan tidak ada gadis yang menyukai hal semacam itu. Jian menatap Jiwo tersenyum, lalu merasa lega karena sahabatnya masih sama seperti dahulu. Jiwo semakin malu dan mencoba memukulnya lagi. Tetapi kali ini Gian menahan tangannya kembali membahas para siswi. Gian bertanya apakah Jiwo marah karena orang lain ikut memberikan dukungan. Jiwo menyangkal dan mengatakan tidak ada alasan baginya untuk terganggu. Gian mengangguk, lalu sengaja mengatakan rasanya memang menyenangkan mendapat sorakan khusus dari para gadis tersebut. Sebelum kalimatnya selesai, Jiwo langsung memukulnya berulang kali dan meminta Jian menutup mulut serta fokus kepada sepak bola. Dengan nada mengejek, Jian memintanya lebih tenang. Beberapa saat kemudian, ia baru menyadari ayahnya tidak lagi berjalan bersama mereka. Sebelum sempat merasa khawatir, Jian melihat pria itu berhenti di depan sebuah toko perlengkapan golf. Ayahnya menatap isi etalase dengan penuh kekaguman. Jiwo mengatakan pria tersebut terlihat seperti anak kecil di depan toko mainan. Jian justru melihat sebuah kesempatan. Sekarang ia akhirnya bisa memberikan hadiah kepada orang yang sudah mendukungnya sepanjang hidup. Tidak lama kemudian, ayah Jian memegang perlengkapan golf baru yang dibelikan putranya. Pria itu mengatakan Jian tidak perlu menghabiskan uang untuk benda tersebut. Jian menjawab bahwa tidak ada salahnya mengeluarkan uang untuk sesuatu yang membuat orang tersayang bahagia. Ia bahkan meminta maaf karena belum mampu membeli lebih banyak perlengkapan. Ayahnya mengucapkan terima kasih dan langsung mencoba hadiah tersebut di restoran. Dengan bangga, ia menunjukkan barang pemberian Jian kepada orang-orang yang lewat. Jiwo juga berterima kasih atas pemberian yang diterimanya. Meskipun mulai khawatir permintaannya terlalu banyak. Jian meminta dirinya tidak memikirkan hal tersebut karena merasa berutang hampir seluruh pencapaiannya kepada Jiwo. Gadis itu belum memahami maksudnya, tetapi seseorang datang sebelum sempat meminta penjelasan. Dengan sopan, seorang pria tua meminta Jian memberikan tanda tangan setelah makan siang. Semua orang di meja terdiam karena sama sekali tidak menduga akan ada penggemar yang mengenalinya.
Jian mengatakan tidak perlu menunggu sampai selesai dan bersedia menandatangani saat itu juga. Pria tersebut mengangguk, lalu tiba-tiba membuka bagian luar pakaiannya untuk memperlihatkan atribut Fiorentina. Ia mengaku sering menonton pertandingan tim akademi dan baru kemarin menyaksikan Jian bermain. Karena itu, memperoleh tanda tangan Jian akan menjadi sebuah kehormatan. Jian masih merasa keadaan tersebut sangat aneh, tetapi tidak ingin menolak permintaan penggemar. Pria tua itu kemudian meletakkan sebuah jersey penuh tanda tangan di atas meja. Jersey tersebut sudah dimilikinya sejak era tahun 80-an. Di sana terdapat tanda tangan banyak legenda, termasuk Roberto Baggio. Nama-nama yang disebutkan memang pernah didengar Gian. Tapi ayahnya jauh lebih memahami nilai koleksi tersebut. Pria itu sampai tidak percaya benda bersejarah seperti itu berada tepat di hadapan mereka. Sang pemilik menjelaskan bahwa sepak bola sudah menjadi bagian terbesar dalam hidupnya. Jersey tersebut adalah koleksi paling berharga yang dimiliki. Akan sangat berarti bila seorang pemain muda berbakat seperti Gian bersedia menambahkan tanda tangan. Gian justru ragu karena tidak ingin merusak benda yang nilainya begitu tinggi. Pria tua itu memintanya tidak khawatir. Menurutnya, tanda tangan Gian suatu hari nanti justru akan membuat jersey tersebut semakin berharga. Gian merasa kemungkinan itu terlalu berlebihan. Namun, pria tersebut yakin akan datang hari ketika dirinya bisa dengan bangga menunjukkan tanda tangan baru yang diperoleh hari ini. Setelah mendengar keyakinan tersebut, Gian tidak sanggup menolak. Ia akhirnya menandatangani jersey itu. Sebelum pergi, pria tua tersebut kembali mengucapkan terima kasih. Jiwo memperhatikan betapa sopan dan baik sikapnya, bahkan merasa pria tersebut memiliki aura misterius seperti seseorang yang sangat penting. Jian tersenyum lebar sambil berharap suatu hari bisa mencapai level para legenda yang namanya berada di jersey tersebut. Pada waktu yang sama, Tony dan Luka sedang memperdebatkan apakah Jian perlu dimasukkan dalam susunan pemain untuk pertandingan berikutnya. Lawan Fiorentina kali ini bukan tim biasa, melainkan Juventus. Mantan klub Jian kenangan buruk dari masa lalu kembali muncul. Ketika berada di Juventus, beberapa rekan memanfaatkan keterbatasan bahasa Jian untuk menghina dan mengintimidasinya. Ia tidak hanya diserang secara mental, tetapi juga diperlakukan kasar secara fisik. Tidak ada orang yang benar-benar membelanya. Sebuah pesan dari Jiwo memutus kenangan menyakitkan tersebut. Gadis itu baru selesai mengikuti kelas dan mendengar Jian akan bermain melawan Juventus. Dengan gaya mengejek, Jiwo meminta Jian tidak menangis sebelum pertandingan dimulai. Ia juga mengirim foto dirinya mengenakan pakaian yang pernah diberikan Jian dan meminta sahabatnya memberikan kemampuan terbaik. Wajah Jian langsung memerah dengan semangat lebih besar daripada sebelumnya. Ia membalas bahwa dirinya tidak akan menangis dan berniat menghancurkan mereka semua di lapangan. Beberapa detik setelah mengirim pesan, Jian langsung menyesali kalimat berlebihan tersebut. Namun semuanya sudah terlambat karena Jiwo sudah membalas. Tony melihat perubahan ekspresinya dan mendekat dengan hati-hati. Ia memastikan apakah Jian benar-benar baik-baik saja. Jian menjawab dengan penuh tekad bahwa hari ini dirinya ingin memberikan penampilan terbaik. Ketika keluar dari ruang ganti, Jian merasa energi seluruh tim berbeda dari pertandingan biasa, mungkin karena mereka akan menghadapi pemimpin klasemen. Bila berhasil menang, Fiorentina memiliki kesempatan merebut posisi teratas. Pertandingan ini bukan hanya penting bagi Jian yang menghadapi mantan klub. Rekan-rekan dan para pelatih juga menganggapnya sebagai laga klasik yang tidak boleh berakhir dengan kekalahan. Tiba-tiba, seseorang memanggil nama lengkap Jian. Ia langsung mengenali suara tersebut sebagai milik pemain yang dahulu sering menyiksanya. Dengan nada sombong, pemain bertubuh besar itu mengatakan tidak menyangka akan bertemu kembali dengan si pengecut. Dia bahkan mengira Jian sudah berhenti bermain sepak bola. Menurutnya, terjebak di klub lemah seperti Fiorentina tidak jauh berbeda dari berhenti bermain. Beberapa pemain Juventus di belakangnya ikut tertawa. Jian sangat marah, tetapi berusaha menahan diri agar tidak menciptakan masalah sebelum pertandingan. Saat lawannya terus berbicara dan mengancam akan menghancurkannya, sebuah bola tiba-tiba menghantam kepala pemain tersebut. Kapten Fiorentina berdiri tidak jauh dari sana dan pura-pura meminta maaf. Ia mengaku hanya ingin mengoper bola kepada Jian, tetapi kepala pemain Juventus kebetulan menghalangi jalurnya. Sang kapten juga mengejek refleks pemain tersebut yang tetap buruk seperti dahulu. Menurutnya, bila Jian yang menerima bola semacam itu, ia pasti mampu mengontrolnya dengan mudah.
Kapten segera menarik Gian menjauh sambil mengumumkan bahwa pembantaian sepak bola akan segera dimulai. Pemain bertubuh besar itu tidak menerima penghinaan tersebut dan berjanji mematahkan kaki para pemain Fiorentina di dalam pertandingan. Gian berterima kasih kepada kapten karena sudah membelanya. Namun kapten mengatakan tidak ada alasan untuk berterima kasih. Bila seseorang mengganggu Gian, berarti orang tersebut sedang mengganggu seluruh Fiorentina. Bruno datang dan menyetujui perkataan tersebut. Ia mengingatkan Gian bahwa sekarang ada satu tim penuh yang berdiri di belakangnya. Hari ini adalah waktunya menunjukkan kepada para bajingan Juventus betapa mengerikannya Gian di lapangan dan seberapa kuat tim yang kini menjadi tempatnya bernaung. Sebelum pertandingan dimulai, Toni mengubah formasi. Para pemain menyerang diminta aktif membantu pertahanan untuk meredam kekuatan Juventus. Setelah semuanya siap, laga pun dimulai. Di luar dugaan semua orang, Gian hanya menyentuh bola sebentar sebelum langsung menerobos ke depan. Pemain besar yang dahulu mengganggunya tidak memahami apa yang sedang terjadi. Menurut ingatannya, Gian adalah anak lemah yang tidak mungkin mampu menembus pertahanan sendirian. Para pelatih Fiorentina justru puas melihat awal permainan tersebut. Mengejutkan lawan memang menjadi bagian utama dari rencana mereka ketika Gian maju. Seluruh rekannya ikut menyesuaikan tempo. Pemain Juventus yang bertubuh besar memerintahkan semua orang melakukan penjagaan. Gian melewati pemain pertama tanpa kesulitan. Setelah itu, ia melihat Enzo dan Bruno sudah mengambil posisi bagus untuk menerima umpan. Gian mengangkat kaki seolah hendak menembak. Bek berikutnya terpancing dan bersiap menahan bola. Namun, gerakan tersebut hanya tipuan. Gian melewatinya dan terus membawa serangan maju. Toni dan Luka merayakan momen kecemerlangan itu seperti sebuah gol. Gian tetap memusatkan pandangan kepada lapangan sambil berlari. Saat ini ada 3 rekan yang ikut mendukung serangan. Para pemain Juventus harus menebak kepada siapa Gian akan mengirim bola. Namun Gian mempunyai pilihan keempat. Ia melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola melampaui pemain bertubuh besar, menghantam Mistar, lalu keluar lapangan. Rekan-rekannya kecewa karena tembakan itu tidak masuk, tetapi tetap memberikan pujian. Pemain Juventus tersebut tidak mengerti bagaimana Gian bisa berubah menjadi sehebat ini. Enzo yang sedang kembali ke posisi mengejek apakah dirinya mulai takut bila baru menghadapi Gian yang belum serius saja sudah panik. Mereka tidak akan mampu menahan H Fiorentina saat benar-benar mengerahkan kemampuan. Juventus kembali menguasai bola. Fiorentina mengikuti instruksi pelatih dan arahan Gian dengan mempertahankan posisi. Mereka berniat bertahan sampai kesempatan serangan balik kembali terbuka. Gian tahu Juventus cepat atau lambat akan mencoba maju. Ia menganalisis cara mereka membangun serangan dan segera memahami bahwa bola akan dialirkan melalui sisi lapangan. Sebelum Juventus sempat bergerak bebas, Gian sudah menutup area tersebut sambil mengarahkan rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Para pemain lawan bingung melihat betapa cepat Gian membaca rencana mereka. Toni kembali menyoroti kemampuan Gian memahami lapangan. Anak itu juga mulai semakin efektif memimpin rekan-rekannya. Berkat arahannya, Fiorentina berkali-kali mematahkan serangan Juventus. Meskipun belum ada gol, pertandingan berjalan sangat ketat. Fiorentina menempati ruang dengan baik dan menutup setiap jalur lawan. Ketika Juventus mencoba maju, mereka bertahan dengan kokoh. Bila berhasil merebut bola, seluruh pemain langsung melancarkan serangan balik. Mengikuti instruksi Toni, permainan tetap tertutup selama 20 menit pertama. Luca memperkirakan cepat atau lambat, salah satu tim akan kehilangan konsentrasi. Toni setuju dan melihat proses tersebut sudah mulai terjadi. Tim yang kehilangan kesabaran bukan Fiorentina, melainkan Juventus. Tanpa disadari, mereka terus mempertahankan penguasaan bola di posisi yang terlalu tinggi. Keadaan itu sangat berbahaya dan sebentar lagi akan merugikan mereka. Gian mengamati seperti seekor singa yang menunggu mangsa melakukan kesalahan. Tepat saat itu, pemain Juventus bernomor 14 mengirim umpan yang sedikit terlalu pelan. Sang pemain besar langsung berteriak agar rekannya lebih fokus. Namun Gian sudah bergerak untuk merebut bola. Kapten Fiorentina meminta seluruh tim mengikuti tekanannya. Meskipun berlari sangat cepat, Gian belum berhasil mendapatkan bola pada percobaan pertama. Ia tetap melanjutkan pengejaran karena tahu garis pertahanan Juventus sedang tidak tersusun dengan baik. Gian terus memburu bola sampai akhirnya bola diberikan kepada bek tengah Juventus. Seharusnya pemain tersebut segera membuang bola. Namun karena mempunyai urusan pribadi dengan Gian, ia memilih mempertahankannya dan memaksakan duel 1 lawan 1.
Penjaga gawang memahami niat rekannya dan meminta bola dikirim ke samping. Bek tersebut mengabaikan instruksi dan malah mengirim umpan ke depan untuk memulai serangan. Sayangnya Bruno sudah membaca arah bola dan berhasil memotongnya. Tanpa ragu, ia mengirim bola kepada Gian. Gian menggunakan tubuh untuk menahan pemain besar Juventus. Sebelum lawannya sempat menjatuhkan atau menariknya, Gian memberikan umpan pendek kepada dirinya sendiri dan bergerak maju. Setidaknya, Gian mengira dirinya sudah lolos selama beberapa detik. Geronimo kemudian datang dengan tackle bersih dan merebut bola dari kakinya. Toni marah dan menuntut kartu, tetapi Luka meminta dirinya tenang karena tackle tersebut dilakukan dengan sempurna. Ketika hampir jatuh, Gian melihat wasit memberi isyarat agar permainan dilanjutkan. Ia menyadari serangan belum selesai. Dengan cepat, Gian menjulurkan kaki untuk menghalangi Geronimo membuang bola. Bola terlepas dan Gian segera berusaha merebutnya kembali. Karena mengetahui bek lawan sedang mengejar dari belakang, Gian tidak memiliki waktu untuk mengontrol. Ia langsung menembak ke arah gawang. Tembakannya tidak terlalu keras, tapi jaraknya sangat dekat sehingga bola tetap berhasil masuk. Sebelum merayakan, Gian sempat menoleh kepada wasit untuk memastikan gol tersebut sah. Begitu wasit menunjuk tengah lapangan, Gian berteriak sekeras mungkin dan rekan-rekannya langsung mengerumuni dirinya. Fiorentina kini unggul 1 gol tanpa balas. Geronimo yang marah terpaksa mengakui Gian sudah berkembang sangat jauh. Dengan penuh keyakinan, Gian menjawab bahwa dirinya hanya bertambah tinggi. Dulu tubuhnya terlalu kecil untuk melawan pemain seperti Geronimo. Sejak gol pertama itu, pertandingan berubah semakin agresif. Dari sudut pandang Juventus, keadaan tersebut terasa tidak adil. Mereka menguasai bola selama lebih dari 20 menit, tetapi justru tertinggal. Wasit berusaha menenangkan kedua tim, meskipun atmosfer jelas akan terus memanas. Gian mengingatkan dirinya agar tetap tenang sebelum pertandingan benar-benar kehilangan kendali. Para pelatih juga menyadari keadaan semakin panas, terutama setelah Gian mengalahkan kapten Juventus secara langsung. Setiap kali Gian menyentuh bola, seorang pemain lawan langsung berlari menutupnya. Karena takut kembali dihantam, Gian sering memilih mengoper lebih cepat. Ia mengakui rasa takut memang masih ada. Namun Gian teringat janjinya kepada Jiwo bahwa dirinya tidak akan gentar. Karena itu, ia memutuskan sekarang adalah waktunya bersinar. Dengan seluruh indranya terfokus, Gian mulai bergerak lebih indah dan mengambil posisi yang lebih baik. Ketika pemain Juventus mengepungnya, rekan-rekan Fiorentina datang membantu. Mereka menggunakan tubuh untuk menghalangi lawan dan membuka jalan bagi Gian. Meskipun babak pertama berjalan sangat berat, Gian justru merasa sangat bahagia. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menikmati pertandingan tanpa memikirkan tekanan. Memasuki babak kedua, Toni meminta mereka mempertahankan permainan dan mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Luka kemudian mengatakan sudah waktunya menghubungi Direktur Vincenzo. Menurutnya, masa depan Fiorentina benar-benar berada di tangan Gian. Mereka harus segera membawanya ke tim utama. Tonti meminta Luka tidak berlebihan karena pertandingan belum selesai. Meski demikian, ia setuju bahwa Gian hari ini sudah memahami arti menikmati sepak bola. Anak itu tidak lagi bermain karena janji dan tekanan, melainkan seperti remaja seusianya yang benar-benar mencintai permainan. Keduanya sempat berdebat apakah Gian terlihat tampan ketika bermain. Namun jauh dari perdebatan tidak penting tersebut, seorang pria di tribun meminta asistennya mencari informasi tentang pemain nomor 20 Fiorentina. Pria itu adalah direktur baru Akademi Juventus bernama Lothar Matthäus. Asistennya terlihat malu karena sebagai orang yang baru datang ke Italia, ia belum mengetahui seluruh pergerakan pemain. Namun Gian sebenarnya pernah menjadi bagian dari Juventus sampai kontraknya dihentikan. Lothar langsung terkejut dan menanyakan alasannya. Asisten tersebut menjawab bahwa Gian dianggap gagal beradaptasi. Lothar tidak menerima penjelasan dangkal itu dan meminta informasi lebih lengkap. Beberapa menit kemudian, ia mengaku sebelumnya hanya menduga pengelolaan Akademi Juventus buruk. Mengetahui klub melepas calon bintang seperti Gian membuktikan keadaan sebenarnya jauh lebih parah. Sekarang Lothar memahami kenapa hampir tidak ada lulusan akademi yang menembus tim utama. Klub lebih suka melakukan pembelian tidak perlu daripada mengembangkan bakat sendiri. Bila manajemen terus menangani pemain dengan cara seburuk itu, tidak mengherankan Juventus kehilangan gelar liga. Lothar bertekad memulai kepemimpinannya dengan memecat semua orang buta yang gagal menyadari bakat Gian. Sesudahnya, ia akan membangun tim akademi terbaik. Sementara itu, pertandingan sudah memasuki 20 menit babak kedua.
Skor tetap 1 gol tanpa balas, tetapi tubuh Jian terlihat sangat kelelahan. Lucha menggunakan gerakan tangan untuk bertanya apakah Jian ingin diganti. Jian menolak karena hari ini ingin berlari sampai pertandingan benar-benar berakhir. Mungkin keinginan tersebut muncul karena ia ingin melampaui mantan klub. Namun berada di lapangan saat ini terasa begitu menyenangkan. Selain itu, Jian sudah mengatakan kepada Jiwo bahwa dirinya akan menghancurkan Juventus. Dia berniat membuktikan ucapannya. Setelah seluruh waktu tersisa berlalu, pertandingan berakhir dengan kemenangan 1 gol tanpa balas bagi Fiorentina. Bagi Jian, kemenangan itu memiliki arti luar biasa besar. Dia akhirnya mampu menutup bab kelam bersama Juventus. Tanpa berpikir, Jian berlari menghampiri Toni dan Luca, lalu memeluk keduanya sebagai ucapan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan malam hari. Ketika rombongan sedang kembali ke Firenze, Toni terlihat mengirim pesan sambil mengatakan bahwa sekarang Vincenzo harus berterima kasih kepadanya. 2 hari kemudian, Kim Ji-woo berkali-kali memeriksa ponsel. Dia tidak percaya Jian masih terlalu lelah sampai tidak membalas pesan. Pada jam seperti ini, Jian seharusnya sudah bangun. Tidak memberikan balasan dianggap Ji-woo sebagai tindakan yang sangat ceroboh. Apalagi Ji-woo merasa dirinya adalah satu-satunya teman Jian. Anak itu tidak mungkin mempunyai terlalu banyak percakapan yang harus dijawab. Ji-woo kemudian teringat para siswi yang belakangan terus mengelilingi Jian.